Sikat gigi elektrik ini, kenapa dayanya sudah habis? Tidak mengetahuinya, apa yang sedang Dewa Petir lakukan? Sepasang angka 5, sepasang angka 9, 2 Roma. Melewatkannya. Dewa Petir, isikan daya ini untukku. Dewa Petir, isikan daya ini untukku. Sialan, mimpi buruk ini kembali. Jika tidak membuatnya merasa senang, nyawaku berada dalam bahaya. Kamu mulai mengerti, pemimpin sekte hujan. Berikan aku air. Kalian berempat juga, jangan hanya berdiri di sana. Lakukan sebuah tarian untukku. Turun dan menari, turun. Terlihat bagus, aku menyukainya. Bagus, lanjutkan. Ini baru namanya hidup. Sayang sekali. Hari-hari seperti ini akan segera berakhir. Ini karena aku turun gunung, mencampuri urusan orang, dan menyelamatkan seorang nona muda. Nona Carter, mari kita kembali. Akhirnya aku berhasil melarikan diri. Hanya orang bodoh yang mau kembali. Beritahukan Trevor McCormick. Aku lebih baik mati daripada menikahinya. Aku akan segera datang. Tunggu aku sebentar. Siapkan saja lampunya terlebih dahulu. Berpapasan dengan mereka. Ini membantuku mengulur waktu. Aku dalam masalah. Sudah terlambat. Aku harus menggunakan jurus itu. Secepat perintah, bangkit. Bangkit, kita pergi sekarang. Tunggu, kenapa ada orang di belakangku? Nona, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Permisi, kamu seorang penyihir. Punya kekuatan super atau mungkin seorang cultivator. Aku hanya pria biasa. Syukurlah kamu baik-baik saja. Aku pergi sekarang. Oh, tunggu. Pria ini sangat kuat. Jika aku menikahinya, aku bisa melawan keluarga McCormick. Astaga, kalian orang kota selalu membawa surat nikah? Tidak, kenapa memberikanku ini? Kumohon nikahi aku. Apa? Begitu saja? Entah bagaimana aku mendapatkan surat nikah ini. Aku hanya ingin hidup, tenang bersama ayah dan ibu. Ini tidak akan berhasil. Aku harus mencari waktu. Mengembalikan surat ini. Halo teman-teman. Hari ini aku akan menunjukkan cara mencabik-cabik seekor beruang. Kalian merasa hebat? Ini ayahku, William Lake. Dia lahir dengan kekuatan super. Agar keluarga kami tetap hidup dengan bahagia, aku membohonginya dan mengatakan bahwa kekuatannya hanya sedikit di atas orang biasa. Ayah, kenapa memukuli hewan kecil lagi? Ayahmu ini hanya merasa sedikit bosan tinggal di gunung. Itu bukan alasan. Hampir tidak ada hewan tersisa. Tahun lalu, kamu mengusir sekelompok serigala. Tahun sebelumnya, kamu mengusir beberapa harimau. Jangan memukuli beruang ini lagi. Ayo cepat pulang denganku. Ibu menunggumu untuk makan malam. Iya, aku akan melepaskannya. Dengan tingkat keahlianmu, kamu kalah dari ibu rumah tangga. Jika membantu di dapur restoran, tidak akan ada yang menerimamu. Ini ibuku. Keahlian memasaknya jauh melampaui koki manapun di dunia. Guru, bukan dalang. Perlihatkan kepada kami masakan tingkat tinggi itu. Aku memberitahunya bahwa kemampuan memasaknya hanya setingkat ibu rumah tangga. Pada umumnya, Guru, bukankah ini hanya sepiring tauge? Tunggu. Ini bukan sekadar tauge tumis. Ini adalah tauge perak yang sangat legendaris itu. Lihat, di dalam tauge ini terdapat daging yang dimasukkan. Permukaan tauge ini tetap utuh. Tidak, ini mustahil bagi manusia. Ini adalah sebuah keajaiban. Lezat, ini benar-benar hidangan surgawi. Mari kita makan.
Hei, keluarga kita sudah bersembunyi di gunung ini 3 tahun. Kapan kita bisa turun? Iya, aku berada di sini merasa sangat bosan. Dengan keahlian mereka, jika kita turun, mereka akan menimbulkan kekacauan besar. Setelah itu, aku takut tidak ada kedamaian lagi. Tidak, aku butuh alasan untuk membohongi mereka. Masih ada urusan yang harus kuselesaikan. Setelah aku selesai, aku akan membawa kalian turun. Aku tidak ingin makan, kalian makan saja. Aku akan melangkah keluar. Selamat makan. Selamat. Kita sudah bersembunyi di sini, hanya mengandalkan pekerjaan putra kita. Ini bukan cara untuk hidup. Hai, bagaimana kalau kita menyelinap turun dari gunung? Kita jangan memberitahu putra kita. Kita akan mencari pekerjaan juga dan memberinya kejutan. Aku bisa memasak masakan rumahan. Aku akan membantu di restoran kecil. Ide bagus. Tapi aku tidak mengetahui apapun. Aku hanya mengetahui cara bertarung. Mungkin aku akan menuruni gunung dan mencari teman lama yang pandai bertarung. Baik. Kamu diam di sini saja. Aku akan berangkat sekarang. Rumah keluarga Carter ini terlihat sangat mahal. Kenapa kamu ke sini? Untuk membatalkan pertunangan. Membatalkan pertunangan? Wajar saja, orang hebat sepertiku. Keluarga Carter pasti tidak ingin melepaskanku. Namun demi menjamin hidupku yang tenang tidak terganggu, Nona Carter, aku minta maaf. Benar, membatalkan pertunangan itu. Ambil ini. Nomor 121. Antre di sebelah sana. Mengantre? Bukan, tunggu. Aku harus mengantre untuk membatalkan pertunangan. Tentu saja. Semua orang ini ke sini untuk membatalkan pertunangan. Tapi aku memiliki kontrak pertunangan. Siapa yang tidak memilikinya? Sialan, apa keluarga Carter menjual kontrak pertunangan ini secara grosser? Ini tidak akan berhasil. Jika aku mengantre di sini, akan memakan waktu seharian. Sepertinya aku harus menggunakan taktik khusus. Ayah, kenapa ayah menyembunyikan ini dariku kepada lebih dari 100 klan? Mengirimkan semua kontrak pertunangan itu? Bukankah aku ingin mencarikanmu jodoh yang baik? Siapa yang menyangka? Begitu keluarga McCormick melamar. Semuanya datang untuk membatalkan pertunangannya. Kak, surat tunanganmu jauh lebih banyak daripada jumlah surat. Lamaran kerja yang kukirimkan? Jaga bicaramu kepada kakakmu. Masa depan keluarga Carter sepenuhnya bergantung kepadanya. Benar kan, Sienna? Jika kamu menikahi keluarga McCormick, hidup kita akan terjamin. Jika kamu merencanakan hal itu, aku harus mengecewakanmu. Sienna Carter, apa maksudmu? Mengenai Trevor, aku tidak akan menikahinya. Kak, kamu benar-benar tidak boleh mengatakan hal seperti itu. Dia benar. Cepat minta maaf kepada ayahmu, agar kami memaafkanmu. Aku sudah menemukan orangnya, jadi aku tidak akan menikahi Trevor. Apa? Orang itu? Sienna? Siapa dia? Apa dia tampan? Siapa peduli jika dia tampan? Ketampanan tidak bisa membayar tagihan. Dalam hal pernikahan, latar belakang keluarga sangat penting. Apa dia bisa menandingi McCormick? Namanya adalah Reza Pratama. Aku tidak tahu detailnya, tapi dalam hal kekuatan, secara fisik, dia bisa menghabisi keluarga McCormick. Menghabisi mereka? Omong kosong. Sienna, jika kamu berani memilihnya, apa kamu tahu balasan kejam yang akan kamu terima? Keluarga McCormick adalah keluarga terpandang di Harbor City. Aku tidak yakin kamu siap untuk itu. Aku siap. Bukan itu yang aku maksud. Pergi dan berganti sekarang. Baiklah. Sienna, kamu mengatakan Arya Pratama benar-benar sehebat itu? Ibu, apa ibu pikir dia itu Superman? Percaya aku, kalau dia berani muncul hari ini, aku akan memberinya pelajaran. Oh, ternyata lewat sini lebih cepat. Arya Pratama, kamu sudah datang. Sialan, jadi kamu yang mendekati adikku, aku akan... Tuan Muda Lestari, ada yang tidak beres. Orang ini demi menghindari antrean, menghajar ratusan orang di luar, para pewaris kaya yang membatalkan tunangan, beserta para pengawal mereka,
dan membuat mereka semua pingsan. Apa yang kamu katakan? Tunggu. Oh, tunggu sebentar. Apa yang baru saja kamu katakan akan kamu lakukan? Aku mengatakan, dengan adanya kakak iparku di sini, kita tidak perlu takut pada McCormick. Sienna, kamu tidak pernah mengatakan kalau pria ini sangat hebat. 1 orang melawan 200 orang, dia makan apa sebenarnya? Sudah aku katakan, kamu saja yang tidak mempercayaiku. Kami mempercayaimu. Tentu saja kami mempercayaimu. Tuan Lestari, cepat dan sambut menantu kita. Menantuku tersayang. Oh, tunggu. Menantu apa? Kalian sudah salah paham. Aku kesini hanya untuk... Tuan muda keluarga McCormick, Trevor McCormick sudah tiba. Tuan Carter, aku datang melamar Sienna untuk meminta tangannya dalam pernikahan. Trevor, maafkan aku. Kamu sudah terlambat. Tuan Carter, apa maksud perkataanmu itu? Itu artinya, kakak perempuanku sudah menikah. Di seluruh kota Harbor, siapa berani menyentuh wanitaku? Sebelumnya memang tidak ada, tapi sekarang ada. Dan siapa orang itu? Sekarang, mari kita berikan tepukan untuk menyambut menantu keluarga Carter, Reza Pratama. Dari mana lampu sorot ini? Tunggu, kapan aku menjadi menantumu? Hei, kamu berani menyentuh wanitaku? Sepertinya kamu tidak mengetahui kekuatan keluarga McCormick. Kalau begitu, aku akan membunuhmu. Dengan begitu, keluarga Carter tidak punya menantu. Apa yang kamu tertawakan? Aku menertawakanmu karena kamu sangat sombong. Jika kamu punya keberanian, silakan mencoba. Baik, bagus sekali. Sepertinya keluarga Carter ingin mati juga. Jadi, aku akan membunuhnya dulu, lalu menghancurkan keluarga Carter. Dengar, kamu mungkin tidak percaya, tapi kamu tidak bisa membunuhku. Selain itu, aku bukan menantu mereka. Aku datang membatalkan pertunangan. Apa? Kamu membatalkan pertunangannya? Menantu, kamu sedang bercanda kan? Bagaimana kamu membatalkan pernikahannya? Arya, kenapa kamu ingin membatalkan pertunangannya? Apa karena aku kurang cantik? Arya, jika kamu tidak menyukai perempuan, aku bersedia mengorbankan diriku sendiri. Keluar. Apa yang sedang kamu bicarakan? Aku hanya tidak ingin menikah sekarang. Selain itu, aku sedikit memahami numerologi. Aku sudah menghitung bahwa Sienna, kamu dan Trevor adalah pasangan serasi. Jika kamu menikahinya, hidupmu akan terjamin selamanya. Itu seharusnya membuatnya menyerah. Aku merasa sedikit kasihan padanya, tapi demi kehidupan nyamanku, maaf, Sienna. Tuan Lestari, inikah menantu yang kamu temukan? Bukankah dia hanya pengecut yang lemah? Ini sangat lucu, Sienna. Sepertinya kamu ditakdirkan untuk menikahiku. Ikut denganku. Meskipun Arya membatalkannya, aku tidak akan pernah menikahimu. Trevor, menyerah saja. Sudah kuduga, dia masih belum menyerah. Tidak ada wanita pilihanku yang pernah lolos dari genggamanku. Kamu tidak mau menikahiku, maka aku akan membawamu pulang untuk menjadi budakku. Kamu tidak akan berani. Aku tidak membiarkan Sienna menjadi budakmu. Penjaga, lindungi Nona Lestari. Siapapun yang menghalangiku. Apa kamu tidak mendengar? Dia mengatakan, dia tidak mau melakukannya. Aku adalah ahli bela diri kuno. Bagaimana mungkin kamu bisa melakukannya? Reza, aku mengetahui kamu memedulikanku. Sepertinya aku terlalu baik hati untuk melihat seorang wanita dirundung. Hei, apa kamu benar-benar mengabaikanku? Kamu sedang mencari masalah. Apa? Apa ada orang yang mencoba menggelitiku? Kakak ipar memang yang terbaik. Kamu benar-benar membuatku marah sekarang. Hari ini, aku akan membuatmu dan keluarga Carter kehilangan segalanya. Hai, ini aku, Trevor. Memberitahukan 4 pemimpin tertinggi mendatangi keluarga Carter.
lalu perintahkan pengikut mereka meruntuhkan setiap papan nama restoran milik keluarga Carter. Hari ini, aku akan menghabisi mereka. Apa pedal gasnya hilang? Mobil ini melaju sangat lambat. Astaga. Jalan semuanya. Apa yang baru dia katakan? Dan isyarat itu, apa maksud semuanya? Mungkin itu seperti jempol tanda setuju. Dia mungkin sedang memuji kita. Ternyata orang kota cukup ramah. Oh, begitu. Karena dia bersikap sangat sopan. Jika kita tidak membalas isyaratnya, bukankah itu tidak sopan? Tentu, percepat jalannya. Ayo menyusul dan membalasnya. Iya. Oh sayang, mobil tua rongsokan ini tidak bisa melaju lagi. Aku sudah menginjak gasnya dalam-dalam. Lupakan saja, perhatikan aku. Astaga. Kita baru saja menerima telepon saat hendak pergi menjalankan misi. Lalu mobil kita ditabrak belakang. Siapa yang berani menabrak mobil 4 pemimpin tertinggi? Kita sedang dalam masalah. Kita mengalami kecelakaan. Tidak apa-apa. Aku menjagamu, sayang. Kita mempunyai asuransi. Tidak, kita menabrak 4 mobil. Apa asuransinya akan menanggungnya? Mana mungkin itu terjadi? Haruskah kita melarikan diri? Melarikan diri? Kita tidak bisa melarikan diri. Sekarang bagaimana? Aku menjagamu, Xiao Hong. Kita harus berani menghadapinya. Kita tidak boleh menyerah. Ayo pergi, keluar dari mobil sekarang. Bos. Kenapa harus kamu? Saudara-saudara baikku, sayang, kemari. Mereka semua adalah teman lamaku. Aku tidak menyangka bertemu kalian di sini. Ini pasti takdir kalian. Kalian mau pergi kemana? Bos, kami bekerja atas nama keluarga McCormick. Kami akan menjatuhkan keluarga Carter yang jahat dan merusak reputasi restoran Carter. Kesempatan mencari uang untuk anakku dan meringankan bebannya. Bukankah itu ada di sini? Apakah pekerjaan ini menghasilkan uang? Jika menghasilkan uang, kami yang terbaik untuk pekerjaan ini. Dilihat dari penampilanmu, bos, kamu terlihat sedang kesulitan uang. Seharusnya tidak seperti itu. Kamu orang terkuat di dunia. Bagi orang sepertimu, hanya satu. Dan banyak orang akan mengantre memberimu uang. Dulu, bos memimpin kami menghancurkan musuh. Lalu dia tiba-tiba menghilang. Melihatnya sekarang, dia pasti memiliki alasannya sendiri. Meskipun kami bergerak kali ini untuk membalas budi kepada Tuan Besar McCormick, tapi karena bos sedang kesulitan, kami tidak bisa diam saja. Benar. Jadi, jika itu terlalu merepotkan. Oh, sama sekali tidak merepotkan. Jika kamu bersedia bergabung dalam operasi ini, bos. Kami memberikan bagian paling besar. Bagus sekali. Aku ikut ke keluarga Carter sekarang. Aku mengerti sedikit soal memasak. Aku akan pergi ke restoran. Baik. Bos, lewat sini. Masuk ke mobil. Tuan Carter, aku meminta 4 pemimpin agung mengirim orang untuk merusak reputasi restoranmu. Terlebih lagi, 4 pemimpin agung sedang menuju kediaman Carter. Hebat apapun dia bertarung, dia bukan tandingan 4 pemimpin agung. Keluarga Carter merintis di industri makanan. Jika dia merusak reputasi kami, itu akan memutus sumber ekonomi keluarga kami. Dan 4 pemimpin agung itu, aku dengar mereka pejuang yang sangat kuat. Aku tidak yakin, apakah kamu, kakak ipar, bisa menangani masalah ini. Trevor, kamu sangat rendah. Kenapa rasanya masalah ini menjadi semakin rumit? Sampah macam apa ini? Anjing pun tidak akan memakan ini. Dengan kemampuan seperti ini, kamu masih menjalankan restoran? Kalau menurutku, sebaiknya kamu tutup saja sekarang. Bukankah mereka ini 3 muridku yang tidak berguna? Sedang apa mereka di sini? Sebagai 3 koki utama, kami akan membuat pengumuman bersama bahwa makanan keluarga Carter benar-benar tidak bisa dimakan. Kamu tunggu saja sampai bangkrut. Bagaimana ini mungkin terjadi? Ini masakan andalanku. Kenapa rasanya begitu buruk? Sampai tidak bisa dimakan?
Apa kamu koki utamanya, atau kami bertiga? Kalau kami bilang makananmu sampah, berarti itu sampah. Kamu mengerti? Koki terkenal di dunia, kamu bahkan tidak layak. Plakat itu, turunkan sekarang. Aku belum mencicipi makanannya, tapi melihat warna dan aromanya, ini sama sekali tidak buruk. Mereka jelas-jelas sedang berbohong untuk menyulitkan koki ini. Tolong, aku mohon. Pergi. Berhenti. Oh, waktunya hampir habis. Aku rasa restoran keluarga Carter sudah bangkrut semua sekarang. Hei, jadi kenapa kalau kamu jago berkelahi, kamu tetap tidak bisa menyelamatkan keluarga Carter? Karena aku menunjukkan kepada keluarga Carter kekuatan sejatiku, hal ini akhirnya terjadi. 4 pemimpin tertinggi telah tiba. 4 pemimpin tertinggi sudah di sini. Sepertinya semuanya berjalan lancar. Sienna Carter, buka matamu lebar-lebar. Perhatikan baik-baik nasib keluarga Carter milikmu. Perhatikan baik-baik, kalian semua. Inilah nasib keluarga Carter karena sudah berani menentangku. Apa? Takut sampai tidak bisa bicara? Trevor McCormick, kenapa tidak melihat lebih dekat? Mungkin ada kejutan yang menunggumu. Itu hukuman karena kamu nakal. Maafkan aku, Tuan. Itu hukuman karena kamu nakal. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Berusaha untuk bersembunyi, itu hukuman karena kamu nakal. Bagaimana mungkin hal ini terjadi? 4 pemimpin tertinggi ternyata gagal merebut restoran keluarga Carter. Ibu. Lupakan saja. Selama 4 pemimpin tertinggi menghancurkan cabang utama keluarga Carter tetap tidak bisa melakukan apapun. Trevor McCormick menyambut 4 pemimpin tertinggi. Ayah. Apa mungkin salah satu dari 4 pemimpin tertinggi adalah ayah anak ini? Kok bisa? Ibu, ayah, apa kalian mendengarnya? Ayah Reza Pratama salah satu pemimpin tertinggi. Ini hebat, kita selamat. Ini sungguh luar biasa. Ternyata aku tidak salah menilai anak ini. Tunggu, kalian semua salah paham. Bukan, ayahku bukan bagian dari 4 pemimpin tertinggi itu. Apa kamu mengenalnya? Tidak sama sekali. Lalu siapa ayah yang dipanggilnya? Aku. Lalu kamu siapa? Aku. Hanya seorang petani dari gunung. Aku juga ayah Reza Pratama. Namaku adalah William Lake. Apa? Ayah Reza bukan salah satu dari 4 pemimpin tertinggi? Tapi dia... Seorang petani? Kalau begitu dia mungkin bukan kaki tangan para pemimpin tertinggi. Dia hanya kebetulan memasuki ruangan. Tadi itu membuatku takut. Aku mengira sedang mencari masalah. Reza, apa kamu mengira bisa melawanku dengan ayah petanimu itu? Hari ini, aku akan mengirimmu dan keluarga Carter ke liang kubur bersama-sama. Sepertinya aku harus mulai bertindak, tapi aku harus melakukannya secara diam-diam. Kalau tidak, pertunangan ini makin sulit dibatalkan. Aku mengerti, kamu sangat sombong. Apa kamu tidak takut tersambar petir? Tersambar petir? Di Harbor City, keluarga Jiang adalah hukumnya. Kalau kamu merasa hebat, kenapa tidak kamu meminta petir itu mencoba untuk menyambar aku? Sihir apa yang kamu gunakan? Kamu sendiri yang meminta tersambar petir. Lagi pula, seumur hidupku, baru kali ini aku mendengar permintaan begitu. Omong kosong. Kamu pasti yang melakukan ini padaku. Mana mungkin aku membohongimu? Kalau aku berbohong, putra ayahmu akan lahir tanpa lubang anus. Dan dia akan menjadi Kasim total. Ya ampun. Apa yang sebenarnya terjadi? Suaraku, apa yang terjadi pada suaraku? Monster. Dasar aneh. 4 pembunuh paling mematikan. Cepat tangkap dia. 4 pembunuh paling mematikan. Menunggu apa lagi? Bergerak. Bergerak apanya? Tuan pembunuh,
kenapa kamu memukulku? Memukulmu adalah hal yang pantas kamu terima. Apa kamu tahu siapa dia? Dia? Bukankah dia cuma anak nakal? Anak nakal, dia putra bos kami. Kamu benar-benar berani menyuruh kami untuk menyerang putra bos kami? Kamu benar-benar ingin mati? Siapapun yang merundung putraku akan mati. Sang pemimpin tertinggi. Ayahnya ternyata adalah pemimpin tertinggi yang menghilang. Bagaimana mungkin ini terjadi, Joey? Apa? Mertuaku ternyata adalah sang pemimpin tertinggi. Kabarnya bahkan keluarga elit di kota kerajaan harus menjilat kepadanya. Jadi menguasai keluarga Jiang remeh pasti akan terasa menjadi sangat mudah. Reza Pratama, aku tidak menyadari latar belakangmu hebat. Ternyata dugaanku padamu benar. Matthew, keluarga kita akhirnya meraih kesuksesan. Iya, benar. Ayah kakak iparku pemimpin tertinggi. Hebat, sangat hebat. Keluarga Carter benar-benar akan meraih kesuksesan besar. Aku akan menguasai kota Harbor dan menamainya kota Carter. Ini gawat. Jika identitas ayah terungkap, bagaimana aku bisa terus bersantai? Tidak, aku harus mencari cara. Kalian sedang membicarakan apa? Hei, apa yang mereka katakan soal pemimpin? Ayo membicarakannya secara pribadi. Begini, Sienna. Situasi di sini, biar keluarga Carter yang menanganinya sendiri. Ayo pergi sekarang. Pemimpin tertinggi, aku buta karena tidak mengenalimu. Demi nama baik, kepala keluarga McCormick, aku memohon padamu, dan dimohonkan ampun untukku. Aku bisa membayar, berapapun jumlah kompensasinya. Keluarga McCormick bersedia membayar semuanya. Trevor McCormick, kali ini, kami 4 pembunuh paling mematikan. Akan turun tangan sendiri untukmu. Ini telah menghabiskan budi terakhir dari leluhur McCormick. Bos baru saja mengatakan serahkan sisanya pada keluarga Carter. Hidup atau matimu. Kini ditentukan oleh keluarga Carter. Sienna, aku bajingan. Aku bersalah. Aku tidak sepadan untukmu. Anggap aku sampah dan lepaskan. Trevor McCormick. Sienna, akhir-akhir ini, aku merasa pegal-pegal di seluruh tubuh. Seluruh tubuhku terasa tidak enak. Katakan padaku, jika 20 wanita cantik datang untuk memijatku, maka aku akan merasa lebih baik. Halo, ini Trevor McCormick. Segera pilih 20 wanita cantik dan kirimkan ke keluarga Carter. Matthew, kamu lihatlah dirimu. Tadi kamu memanggilku apa? Oh, Tuan Carter. Begitu baru benar, aku memaafkanmu. Sayang, lihatlah jari-jariku, pergelangan tanganku, jari kakiku, pergelangan kakiku, dan leherku. Bukankah terlihat ada yang kurang? Seperti emas, permata, atau semacamnya? Memang terlihat agak kosong, tapi basement kita seluas 800 kaki jauh lebih kosong lagi jika menggunakan batangan emas, perak, dan perhiasan untuk mengisinya. Maka, aku baru bisa merasa tenang. Ini aku, Trevor. Segera, dari seluruh penjuru kota, dari 100 toko perhiasan, pilihkan perhiasan dan permata yang paling mahal. Selain itu, ambilkan semua aset keluarga McCormick, mengubah semuanya menjadi batangan emas, lalu kirimkan ke brankas keluarga Carter. Lakukan dengan cepat. Tuan McCormick, dia pria paling efisien di Harbor City. Efisiensinya benar-benar mengesankan. Tuan Muda Carter, aku sudah menyerahkan hampir semua milik keluarga McCormick. Apa menurutmu keluarga Carter bisa melepaskanku? Tidak mungkin. Hei, kenapa kamu sangat terburu-buru? Selain itu, apa soal pemimpin tertinggi yang mereka bicarakan tadi? Oh ayah, sejujurnya, sebenarnya, ini semua hanya acting. Acting? Iya, semuanya tadi dibuat sesuai naskah, termasuk identitasmu sebagai pemimpin tertinggi. Dan para pemimpin tertinggi lainnya, aku yang mengatur peran itu untukmu. Begitu rupanya. Lumayan juga, nak. Kapan kamu menjadi aktor? Sejujurnya, mereka itu tidak memberitahuku kalau kita sedang syuting. Mereka benar-benar merahasiakannya dariku. Tidak, aku juga ingin ikut berakting. Sienna, aku sudah melakukan semua permintaanmu dan menyerahkan banyak hal. Kenapa kamu tidak melepaskanku? Sienna, apa kamu tidak merasa kita sedang membuangnya?
Ayah, setelah perbuatan Trevor pada Reza Pratama, jika Reza Pratama mengetahui, kita melepaskannya apa yang dia pikirkan. Lagi pula, dibandingkan Reza Pratama, harta Trevor tidak ada artinya. Kamu benar, Kak. Kamu memikirkan gambaran besarnya. Baik. Trevor McCormick, mewakili kakak iparku, aku akan menyingkirkan hama sepertimu. Kalian memaksaku. Jika memang begitu, aku akan menyeret kalian semua. Lepaskan anak itu, biar aku yang menanganinya. Ya Tuhan, aktor ini sangat berdedikasi. Serangan ringanku membuatnya terpental jauh. Semoga dia baik-baik saja. Seperti dugaan pendekar tertinggi nomor 1. Sekarang Trevor sudah hampir mati. Hei, apa maksudmu, aktor? Berhenti bermain-main. Kalian sedang syuting film, kan? Kalian adalah 4 pendekar tertinggi, dan aku pendekar tertinggi nomor 1. Bos, sedang berakting apa? Kami benar-benar 4 pemimpin tertinggi. Dan kamu benar-benar pemimpin tertinggi teratas. Apa yang kamu katakan? Anakku, apa yang sedang terjadi di sini? Lihat, ada pesawat terbang. Oh, ayah, aku memberitahumu. Mereka hanya terlalu mendalami peran mereka. Jika mereka benar pemimpin tertinggi, mana mungkin aku mengayunkan tangan, lalu membuat mereka semua pingsan? Anakku, ada benarnya. Sudah lama tidak melihat mereka, dan mereka menjadi sangat lemah. Tentu saja. Mereka bahkan tidak bisa mengalahkan anakku. Akhirnya berhasil menipu mereka. Mengalahkan 4 pemimpin tertinggi sekaligus. Dahulu aku berpikir ayah Reza Pratama sudah cukup hebat. Tapi siapa sangka Reza Pratama ternyata jauh lebih hebat dari ayahnya. Pak Tua Carter, kenapa tidak mengambil kesempatan ini untuk menjalin hubungan dengan besanmu? Benar. Oh, Halo di sana, Besan. Besan? Dalam drama ini, kita sedang berperan sebagai Besan. Besan? Apa maksudmu dalam drama? Kita adalah Besan sungguhan. Jika kamu tidak percaya, lihat ini. Lihat di sini. Bahkan ada surat nikahnya. Surat nikah itu. Aku melupakan hal ini. Nah, Sienna, kenapa kamu hanya berdiri saja? Cepat dan sajikan teh untuk mertuamu. Ayah. Kamu mengucapkannya dengan sangat lancar. Hei, ini adalah... Dasar kamu nakal. Akhirnya aku mengerti. Kalian berdua, ayo jadikan ini nyata. Terjerat cinta lokasi ya. Aku? Dasar anak nakal. Sekarang bahkan mengencani bintang film. Anak pintar. Kamu tidak mengecewakan keluarga kita. Aku sudah tamat. Tidak ada cara menjelaskannya sekarang. Siapa yang menyangka turun gunung kali ini malah membawa kejutan? Besan, pernikahan ini aku merestuinya. Oh, itu luar biasa. Keluarga Carterku akhirnya akan sukses besar. Anakku sayang, mulai sekarang perlakukan gadis itu dengan baik. Jika berani menyakitinya, aku tidak akan melepaskanmu. Tapi aku... Iya, ayah paling mengenal putranya. Aku mengetahui persis apa yang kamu pikirkan. Kamu hanya ingin segera menikah agar semuanya resmi. Kamu sungguh tidak sabar. Kapan aku? Nah, Besan, menunggu apa lagi? Ayo ke balai adat sekarang. Tepat sekali. Hei, ayo pergi. Kemana? Semuanya berakhir. Kami sudah menikah. Sekarang, bagaimana aku bisa melarikan diri? Baik, ibu masih menunggu ayah di restoran. Jarang sekali kita bisa turun gunung. Ayah harus menemani ibu. Dan bersenang-senang. Mengenai Lestari, kalian berdua harus rukun. Berusaha pada tahun depan memberikan cucu untuk ayah dan ibu. Besan, aku berpamitan sekarang. Hati-hati. Sampai jumpa. Dewa perang terhebat di dunia. Pantas dia bergerak seperti hantu. Aku tamat. Ayah memberikan perintah. Pernikahan ini, aku tidak bisa menghindarinya. Kecuali, aku bisa membuatnya meminta cerai lebih dulu. Arya Pratama, menginap saja di sini bersama kami. Malam ini, kamu akan sekamar dengan Lestari. Ayah, apa yang ayah bicarakan? Kalian sudah menikah secara sah. Jadi kenapa harus merasa malu?
Arya, jangan khawatir. Ayah pasti akan membantumu menyelesaikan masalah ini sekali untuk selamanya. Ayah, aku. Hai, apa? Sesuatu terjadi di restoran. Shen, ada apa? Ayah, tadi Trevor mengirim orang untuk membuat keributan di toko kita. Walau akhirnya masalah ini selesai, semua orang masih merasa panik. Barusan, pesaing kita, Restoran Barrow, memanfaatkan keadaan ini. Mereka membajak koki kita, dan juga tim manajemen kita, restoran kita. Tidak memiliki siapapun untuk mengelolanya. Bajingan itu, dia hanya tahu cara melakukan itu, seperti menindas kita saat sedang terpuruk. Ayah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Aku tahu, kalau aku pura-pura membantu, lalu aku mengacaukan restoran itu, agar membuat mereka marah. Bukankah Sienna akan sangat marah, lalu menceraikanku? Paling buruk, setelah perceraian itu, aku akan mencari cara untuk mengganti kerugian mereka. Itu rencananya. Jangan khawatir, aku punya sebuah rencana. Benar juga. Aku hampir saja lupa. Ada kakak ipar di sini. Apa we're doing great? Apa yang harus kita takutkan? Menantuku sayang, keluarga Carter, akan mengandalkanmu. Tidak apa-apa, aku akan menangani masalah ini, dan aku pasti melakukan pekerjaan yang hebat. Reza, ini adalah buku besar restoran dan laporan keuangan. Silakan melihatnya. Baik. Sienna, kamu harus pulang sekarang. Tunggu kabar baik dariku. Sebentar lagi, aku pasti akan memberikan kalian hasil yang memuaskan. Reza, terima kasih. Untukku dan keluarga Carter, kamu sudah melakukan banyak hal. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana cara membalas budimu. Cara terbaik untuk membalas budiku adalah dengan menceraikan aku. Tidak perlu berterima kasih padaku. Lagi pula, kita ini suami istri. Kita harus saling membantu. Serahkan padaku, pergi duluan. Tunggu kabar baik dariku. Ada apa? Apa kamu melupakan sesuatu? Reza Pratama, semoga beruntung. Sienna, apa aku? Apa aku baru saja dicium? Karena dia melakukan ini, aku merasa cukup bersalah, tapi aku tidak punya pilihan. Agar hidupku terjamin, aku harus melakukan ini. Maafkan aku, Sienna Carter. Baiklah, rencananya dimulai. Langkah pertama, sempurna. Mengunggahnya di sini, tidak akan ada yang melihatnya. Meskipun mereka melihatnya, tidak ada yang mau digaji rendah. Sepertinya restorannya akan bangkrut, hanya tinggal menunggu waktu. Restoran keluarga Carter membuka lowongan. Anak laki-laki menempelkan selebaran. Letakkan di sini. Kamu mau memanggil hantu? Hei Lu, pikirkan baik-baik. Anak kita menikahi bintang keluarga Carter. Bahkan dia mewarisi restoran keluarga Carter. Itu benar, tapi aku baru mendengar kabar. Restoran keluarga Carter memiliki pesaing yang membajak staf mereka. Restoran itu hampir bangkrut. Kita harus mencari cara untuk membantu mertua kita. Dulu saat aku masih bekerja, aku mengajar beberapa murid. Akan ku coba merekomendasikan mereka ke sini untuk bekerja di dapur. Itu ide yang bagus. Lalu aku akan meminta teman-temanku mencarikan beberapa orang untuk bekerja sebagai pelayan. Bagus, ayo lakukan. Lu, kita harus bergerak cepat. Semuanya, hentikan pekerjaan kalian dan ikuti aku. Master Shaw, bagaimana dengan bisnis restoran ini? Lupakan bisnis itu. Mulai hari ini, The World's Finest menghentikan operasionalnya. Semua koki dan manajemen akan ikut denganku bergabung ke restoran keluarga Carter di Harbor City. Master Shaw, tapi kenapa? Ini karena guruku, instruksi dari Master Chef terbaik dunia. Apakah aku bisa melangkah lebih jauh di dunia kuliner bergantung pada kesempatan ini. Dengarkan aku, semuanya. Pilih dari aula pemimpin tertinggi 100 petarung terbaik. Pergi ke kota Harbor. Misi ini sangat mendesak. Pemimpin tertinggi, apa misinya? Mungkinkah iblis luar menyerang Summerlin lagi? Tidak,
Pergi ke restoran keluarga Carter di Harbor untuk bekerja. Sebagai pelayan. Sebagai pelayan? Pemimpin tertinggi, apa kamu bercanda? Aku sangat serius. Ini perintah bos kita. Perintah dari pemimpin tertinggi pertama. Semua orang harus patuh. Iya, Tuan. Bos. Bagaimana perkembangannya? Melapor, bos. Seluruh tim koki dan manajemen senior restoran keluarga Carter sudah dibajak oleh kita. Keluarga Carter akan hancur kali ini. Bagaimana situasi di restoran keluarga Carter sekarang? Kamu mungkin tidak akan mempercayainya, tapi keluarga Carter menyerahkan restorannya kepada menantu baru untuk dikelola. Pria menantu itu sangat pelit. Dia menawarkan gaji bulanan 1.000 atau 2.000 untuk koki. Aku rasa kita tidak perlu mencampuri. Dia akan menghancurkan restorannya sendiri. Bagus. Dalam 2 hari, kita akan mengunjungi mereka. Aku tidak sabar untuk melihat wajah kecut keluarga Carter. Hari lain yang penuh harapan. Berdasarkan rencanaku kemarin, hari ini pasti tidak ada yang akan direkrut. Penutupan restoran itu sudah tidak lama lagi. Halo, Tuan Lake? Astaga, apa? Apa yang sedang terjadi di sini? Apakah kamu berada di tempat salah? Atau apakah aku yang salah datang? Tuan Lake, tidak ada yang salah tempat. Bukankah kamu sedang mencari karyawan? Kami di sini melamar posisi koki, tim manajemen, dan juga pelayan. Tunggu. Sebentar. Apakah kamu membaca persyaratan lowonganku? Gaji bulanan yang ditawarkan. Hanya 1.000 saja. Tuan Lake, tawaranmu itu sudah terlalu besar. Kami bisa bekerja secara gratis. Apa? Itu benar. Kami tidak perlu digaji. Kami menanggung makan dan tempat tinggal sendiri. Asalkan Tuan Lake membolehkan kami bekerja. Jika tidak bisa, kami bahkan bersedia membayar. Asalkan menetap, kami akan melakukan apapun. Sial. Apa persaingan kerja sekarang sesulit ini? Oh, tunggu. Orang-orang ini sangat ingin bekerja. Kemampuan mereka pasti tidak bagus. Lagi pula, ini tenaga kerja gratis. Biarkan saja mereka tetap tinggal. Mungkin mereka membuat restoran ini menjadi jauh lebih buruk. Baiklah, karena kamu begitu tulus, kalian semua boleh tinggal. Bagus sekali, hidup Tuan Lake. Aku mengeksploitasi mereka habis-habisan, tapi mereka masih berterima kasih. Astaga, untuk bos sepertiku, apakah aku pantas diboikot saja? Baik, kalian semua bisa kembali bekerja. Oh, dan jangan sampai kalian bekerja terlalu keras. Jika kalian ingin beristirahat atau ingin bersantai sejenak, silakan saja. Tempat ini tidak memiliki aturan apapun. Lakukan saja sesuka hati kalian. Selama aku tidak ikut campur, para karyawan ini pasti akan mulai bermalas-malasan. Saat itu terjadi, restorannya pasti akan bangkrut. Lalu Sienna pasti akan berinisiatif untuk meminta cerai dariku. Dan kemudian, hidupku yang santai akhirnya akan segera dimulai. Kalian melihat itu? Tuan Lake khawatir kita kelelahan. Dia sangat memedulikan kita. Kita tidak boleh mengecewakan Tuan Lake. Tujuan kita adalah menjadi yang terbaik di dunia. Reza Pratama, bagaimana kabar restoran keluarga kita? Jangan khawatir. Karena kamu sudah mempercayaiku, aku pasti akan memberikan hasil memuaskan bagi semua orang. Hingga kamu ingin membunuhku. Saat kakak iparku menanganinya, semuanya pasti akan berhasil. Aku sudah tidak sabar melihat tampilan baru restoran keluarga Carter. Ayo pergi. Wah, ternyata keluarga Carter yang bangkrut. Ada apa? Apa kalian ke restoran hari ini? Untuk mengadakan upacara penutupan. Franklin Harper, apa yang kamu lakukan di sini? Sudah jelas. Aku cuma ke sini sebelum restoran kalian bangkrut untuk menikmati hidangan. Kalau tidak, aku tidak bisa makan di sini. Tuan Harper, kamu salah menilainya. Restoran mereka bahkan tidak mempunyai koki sekarang. Mana mungkin mengadakan makan malam? Kamu benar sekali, Robert Carter. Bagaimana kalau aku memesankan makanan untukmu sebagai hidangan perpisahan kalian? Franklin, seandainya kamu tidak membajak staf dapur kami, restoran keluarga Carter tidak akan hancur begini. Benar? Tapi itu karena keluarga Carter tidak kompeten. Kalau tidak, bagaimana bisa aku membajak orang-orangmu?
Tuan Carter, apa kamu mau aku mendatangi percetakan untuk mencetak tanda usaha dijual dan memasangkannya untukmu? Tuan Harper, sayangnya aku akan mengecewakanmu. Restoran keluarga Carter tidak akan dijual. Itu benar. Kakak iparku mengambil alih restoran. Keadaan sekarang jauh lebih baik dari sebelumnya, jauh lebih baik. Kalau mau melihat kami gagal, langkahi dulu mayatku. Kakak ipar? Maksud kamu dia? Bukankah dia menantu keluarga Carter yang tidak berguna itu? Kamu masih mengandalkan dia? Apa kamu bahkan mengetahui apa yang dia lakukan di restoran keluarga Carter? Hah? Sial. Apa dia mengetahui tentang semua rencana kecilku? Ya, sudah. Cepat atau lambat ini akan terbongkar. Ini seharusnya membuat keluarga Carter menyerah padaku selamanya. Apa yang kamu katakan? Dia menawarkan 1,000 per bulan untuk mempekerjakan koki dan staf. Katakan padaku, dengan uang sesedikit itu, apa dia bisa merekrut orang? Kamu, apa yang kamu bicarakan? Tidak mungkin. Itu benar-benar tidak mungkin. Kakak iparku tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Benarkan, kakak ipar? Maaf, apa yang dia katakan memang benar. Apa? Menantuku tersayang. Katakan kamu tidak melakukannya. Reza, kenapa? Kenapa kamu melakukan ini? Sienna, aku. Katakan sesuatu. Kenapa? Karena dia bocah nakal. Aku. Reza Lake, beritahukan kami. Kamu pasti memiliki alasan lain. Melakukan hal ini, bukan? Iya, Reza. Kamu pasti menyembunyikan sesuatu. Di balik semua ini, kamu akan mengubah segalanya. Benar-benar. Meski aku merasa kasihan pada mereka, saatnya mengungkapkan semuanya sekarang. Reza, katakan sesuatu. Sienna, ibu, ayah, kakak. Aku akan jujur pada kalian. Aku sebenarnya melakukannya dengan Seng. Tempatnya di sini. Semuanya, kemari. Memang tempat ini, makanannya sangat enak. Bahkan pasien anoreksia pun mulai menyantap makanan. Ayo masuk. Apa yang mereka katakan tadi? Mereka mengatakan restoran kita makanannya sangat enak, hingga menyembuhkan seorang pasien anoreksia. Oh, begitu. Kelihatannya memang begitu. Iya. Astaga, ada apa ini? Semuanya, kemari. Tempat ini terbaik di kota Harbor. Pelayannya juga pria berotot. Ayo semuanya. Para pelayan yang berotot. Apalagi sekarang ini? Apa yang sebenarnya terjadi? Robert Carter, aku memberitahumu restoranmu hampir bangkrut, tapi kamu malah menyewa aktor untuk datang dan bersandiwara. Aku ingin menyaksikannya sendiri. Apa restoran ini memiliki koki? Ayo pergi. Para pelayan berotot sudah datang. Apa yang sedang terjadi di sini? Astaga, si perut buncit. Apa yang sedang kamu perhatikan? Pernahkah kamu melihat pria tampan? Hentikan itu. Apa-apaan ini, manager? Tuan Lake, bukankah kamu menyuruh kami menggunakan inisiatif sendiri? Kami menganalisis pasar Harbor City. Kami menemukan pelanggan wanita adalah mayoritas. Jadi kami meluncurkan layanan berotot. Tidak lama kemudian, ini menghebohkan seluruh kota. Ini sangat populer. Siapa yang menyuruhmu mengambil inisiatif? Sejak kapan para karyawan sangat perhatian pada bosnya? Kalau begitu, sepertinya aku harus berterima kasih. Tuan Lake, ini bantuan kecil dari kami. Pergilah dari sini. Kak, lihat, aku benar kan? Sudah kuduga kakak iparku merencanakan kejutan untuk kita. Dia punya rahasia tersendiri. Reza Pratama, kamu luar biasa. Layanan pamer otot, trik ini terlalu cerdik. Franklin, kali ini aku akan mengecewakanmu. Iya, ayah. Jangan terlalu percaya diri. Lihat apa yang ibu lakukan. Sangat bagus. Fisik pria muda memang luar biasa. Yah, para wanita sialan ini. Kamu wanita sialan.
Aku akan membereskanmu nanti malam. Aku hanya tidak bisa menahan diri. Berapa lama kamu bertahan dengan pemasaran? Rasa makanan adalah yang terpenting. Aku ingin melihat koki mana di dapurmu yang bisa mengalahkanku. Aku sebenarnya adalah asisten Tuan Shaw, salah satu dari 8 koki hebat. Itu benar. Kalian semua jangan merayakannya terlalu cepat. Ayo pergi, cepat jalan. Tuan Shaw? Apa yang kamu katakan? Cepat, cepat, cepat. Ayo bergerak. Semua orang hampir sampai. Ini tidak mungkin. Master Shaw adalah koki eksekutif di Menara Premier. Dia berpenghasilan 10 juta sebulan. Bagaimana mungkin dia ada di Kota Harbor? Dan kenapa dia ada di restoran keluarga Carter yang gagal? Ini tidak mungkin. Tidak, bukan hanya Master Shaw. Koki-koki di sana, aku mengenali setiap dari mereka. Mereka semua dari Menara Premier. Koki-koki andalan. Astaga, Reza, kamu hebat sekali. Kamu benar-benar berhasil membawa seluruh staf dari Menara Premier untuk datang ke sini. Memiliki menantu sepertimu adalah berkah bagi keluarga Carter yang sudah lama dinantikan. Reza, dugaanku tentangmu memang benar. Tunggu, apakah koki-koki kelas dunia ini semuanya sudah gila? Meninggalkan 10 juta sebulan untuk bekerja demi beberapa ribu di sini. Apa aku yang gila? Atau dunia yang gila? Tuan Lake, coba lihat ini. Ini performa beberapa hari terakhir. Tolong periksa ini. Hei, lihat. Performa restoran beberapa hari ini dibandingkan pencapaian terbaik sebelumnya meningkat 10 kali lipat. Iya, restoran keluarga Carter akhirnya mulai bangkit kembali. Reza, sayang, putri kita akhirnya sudah menemukan pria yang bisa diandalkannya seumur hidup. Benar, dia sudah menemukannya. Aku tamat. Lupakan soal perceraian sekarang. Aku yakin dia sudah memilih nama bayinya. Tidak mungkin. Hidupku yang terjamin mulai menghilang. Mustahil. Robert, bagaimana kamu sebenarnya melakukannya? Keluarga Carter tidak memiliki sumber daya untuk memperjakan Master Shaw dan tim kuliner dari Menara Puncak. Keluarga Carter tidak memiliki sumber daya itu, tapi menantu keluarga Carter memilikinya. Dia siapa sebenarnya dia? Siapa dia sebenarnya bukanlah urusan orang sepertimu. Franklin, suasana hatiku sedang baik hari ini. Jangan berkeliaran di depanku. Selagi kamu masih bisa, cepat pergi dari sini. Kamu pergi saja. Reza, kamu sungguh sangat hebat. Benar, kakak ipar. Kamu selalu menciptakan keajaiban. Ini benar-benar luar biasa. Aku tidak menginginkan ini. Kenapa semuanya berakhir seperti ini? Oh, Reza, kamu adalah pahlawan besar keluarga Carter. Sayang, masakan makanan enak sekembalinya kita. Hari ini, kita akan memberikan pahlawan besar keluarga Carter perayaan yang pantas. Aku menyetujuinya. Bisnis restoran itu sedang membaik pesat. Kita sudah melakukan bagian kita membantu. Dengan begini, hubungan anak dan menantu kita bisa menjadi lebih baik lagi. Ayo pergi. Semuanya, untuk merayakan restoran keluarga Carter yang kembali beroperasi, mari kita semua untuk pahlawan besar kita bersulang. Reza, ayo. Karena aku melewatkan kesempatan ini, aku bahkan tidak mengetahui kapan kesempatan bercerai berikutnya akan menampakkan diri. Tuan, terdapat surat dari cabang utama Rivergate. Rumah utama Rivergate adalah keluarga Carter Harbor City adalah cabang keluarga Carter Rivergate. Namun, rumah utama selalu meremehkan kita sehingga kita jarang berkomunikasi. Aku tidak tahu. Apa tujuan surat mendadak ini? Besok adalah ulang tahun Nyonya Carter ke-80. Mereka mengundang kita ke rumah utama Rivergate besok untuk merayakan ulang tahunnya. Sayang, bukankah kita sudah cukup dipermalukan saat terakhir kali kita menghadiri pesta ulang tahun Nyonya Carter? Iya, ayah, surat dari rumah utama ini pasti bermaksud untuk mempermalukan kita. Bagaimana kalau kita menghindari masalah kali ini saja? Pesta ulang tahun, Nyonya Carter. Benar, jika aku menjamin keluarga Carter
bahwa aku bisa membuat mereka menjadi pusat perhatian di pesta, memberikan mereka harapan. Lalu saat aku membuat kekacauan besar di pesta untuk menghancurkan harapan mereka, keluarga Carter akan sangat membenciku. Sienna pasti akan menceraikan aku nanti. Ayah, ini hanya pesta ulang tahun. Apa yang perlu ditakutkan? Aku ada di sini. Dengan adanya aku di sana, kita pasti akan mendominasi pesta itu. Selain itu, hadiah ulang tahun Nyonya Carter, biar aku yang mengurusnya. Aku akan langsung menyediakan paket layanan yang lengkap. Itu benar. Ayah, aku hampir lupa. Dengan adanya Reza di sini, mari lihat siapa dari rumah utama yang berani mempermalukan kita sekarang. Reza, kali ini, semuanya bergantung padamu. Hidup santaiku akhirnya memiliki harapan lagi. Reza, kamu berencana memberikan Nyonya Carter barang antik? Biar aku membantumu memilihnya. Tidak perlu. Serahkan saja hal ini kepadaku. Aku pasti memberikan kalian semua kejutan yang sangat besar. Baik, aku mempercayaimu. Iya. Aku berangkat sekarang. Pergi saja. Sampai jumpa. Kamu pasti sedang bercanda. Kalau kamu mengikutiku, mana bisa aku membeli barang palsu? Kalau aku memberikan barang antik palsu, pada pesta ulang tahun itu, Nyonya Carter pasti akan sangat marah. Saat hal itu terjadi, pertunangannya pasti akan dibatalkan. Dengan begitu, hidupku untuk bersantai akhirnya akan segera dimulai. Ini dia. Toko barang antik. Kenapa Reza ada di toko antik? Dari yang kudengar, Reza akan menghadiri pesta ulang tahun Nyonya Carter. Dia harus menyiapkan kado. Reza memerlukan kado. Sebagai bibi dan pamannya, kita harus memberikan dukungan. Ayo memborong seluruh isi jalan ini, membeli setiap barang antiknya, dan memberikannya kepada Reza. Oh, tunggu sebentar. Ini sepertinya terlalu dipaksakan. Dari yang aku ketahui, Reza Pratama suka bersikap rendah hati. Mari kita pikirkan lagi. Kita lihat saja nanti. Poin yang bagus, mari ikuti Reza sekarang. Ayo pergi. Tuan, apakah kamu mencari barang antik? Iya, untuk ulang tahun orang tua. Ada saran? Aku punya barang yang tepat, kawan. Ini vas dari akhir dinasti Qing, Tongzi Family Rose. Motif perayaan ulang tahun Guo Ziyi dengan model mulut lebar. Ini melambangkan umur panjang. Menjadikannya sebagai hadiah ulang tahun. Tidak bisa lebih sempurna lagi. Berapa harganya? Sama sekali tidak mahal. Toko kami sedang mengadakan promosi. Barang antik ini hanya seharga 8 juta. 8 juta? Perampok bank pun tidak secepat ini. Satu lagi orang miskin. Hanya membuang-buang waktuku saja. Tuan, jika kamu tidak punya uang, silakan melihat-lihat di luar saja. Lagi pula, semua di luar sana murah. Barang murah? Apa yang sedang terjadi? Orang miskin ini ingin membeli hadiah ulang tahun, tapi merasa harganya terlalu mahal. Jika kamu miskin, jangan mencoba membeli barang antik. Kenapa kamu berbicara begitu pada tamu? Tuan, barang antik di sini, semuanya sudah dinilai oleh ahli. Kami mengembalikan 10 kali lipat jika terbukti barang itu palsu. Lapak jalanan di luar itu tidak bisa dibandingkan dengan kami. Jadi harga kami tentu saja sedikit lebih mahal. Jadi maksudmu, semua di tokomu ini asli? Tentu saja. Barang antik kami di Tianxia Jubao semuanya benar-benar asli. Sedangkan lapak jalanan itu di jalan antik, aku berani menjamin kepadamu bahwa 100% adalah barang tiruan. Semuanya 100% barang tiruan. Bos, apa kamu serius? Tentu saja. Jadi, Tuan, jika ingin membeli hadiah, toko kami adalah pilihan yang paling tepat. Jika membawa barang tiruan ke acara ulang tahun, orang yang berulang tahun pasti akan sangat marah. Bukankah itu efek yang aku cari? Tuan, sepertinya Anda sudah mengerti. Kenapa tidak membayarnya sekarang? Harganya murah, dan ini barang tiruan. Terima kasih, bos. Aku pergi. Apa yang Julian lakukan? Membeli barang antik palsu di jalan dan menjadikannya kado ulang tahun. Apakah dia sedang ditipu? Biarkan saja. Sebagai pamannya, kita harus membantunya. Begini rencananya. Kita akan menguasai jalan barang antik ini, membeli semua barangnya, lalu menyuruh orang kita menjadi pedagang kaki lima dan menjual barang asli pada Julian Lake. Bagaimana menurutmu? Ide yang bagus. Tunggu. Apa ada yang salah dengannya?
Dia mengabaikan barang antik yang asli dan memaksa membeli sampah itu. Menurutku, dia sedang bangkrut. Dia mencoba menipu dengan barang palsu. Bagiku, ini tidak masuk akal. Ayo, mari kita melihatnya. Tuan, untuk ini, berapa harganya? $2 per pound. Berapa harganya? Apakah Tuan Julian menganggapnya terlalu mahal? Kalau begitu, $1.5 per pound. Bukan itu. $1 per pound. Aku akan mengambil semuanya di gerai ini. Timbangkan semuanya untukku. Tentu saja. $1 per pound. Mereka masih mendapatkan keuntungan. Seberapa palsu barang antik ini? Ini sangat sempurna. Jika aku memberikan hadiah ini, wajah Nyonya Carter akan terlihat sangat menyedihkan. Aku tidak bisa membayangkannya. Pernikahan ini pasti berakhir cerai. Bos, apakah kamu mendengarnya? Barang antik seharga $1. Dia benar-benar membelinya. Ya Tuhan, apa aku tidak salah melihat? Bos, ada apa? Mangkuk 9 persik biru putih, beberapa peralatan enamel, dasar kuning dengan anggrek lingzi, mangkuk ulang tahun, bingkai kayu cendana merah, jam layar ulang tahun 8 dewa. Barang ini semuanya barang antik kelas atas. Bos, ini barang palsu berkualitas kan? Kenapa kamu harus terkejut? Tidak. Ini bukan barang palsu. Barang antik ini. Semuanya adalah asli. Bos, barang antik seharga $1 per pound. Semuanya asli. Kamu tidak sedang bercanda, kan? Aku sudah melihat ribuan barang antik. Asli atau palsu, aku bisa langsung mengetahuinya. Pria ini sedang sangat beruntung. Dia benar-benar mendapat keuntungan besar. Tidak, aku harus pergi memeriksanya. Aku akan mengambil beberapa keping juga. Ayo pergi. Oh, tunggu. Untuk barang antik ini, aku membayar 2 kali lipat. Tidak, aku membayar 10 kali lipat. Aku tidak menjualnya. Pemimpin tertinggi menyiapkan ini untuk Tuan Julian. Orang luar sepertimu berani mencarinya tanpa rasa malu. Tidak mungkin. Tuan, bagaimana jika begini? Berapa yang kamu habiskan? Aku membayar 10 kali lipat. Tidak, 20 kali lipat. Jual kembali kepadaku. Psikopat. Memperebutkan barang antik palsu sekalipun. Kamu sudah hilang akal. Kemas semuanya. Julian, bagaimana persiapan hadiah ulang tahun Nyonya Carter? Ini lebih dari cukup. Lalu, di mana hadiahnya? Kenapa aku tidak melihatnya? Ini ada di sini. Banyak sekali barang antik. Kakak ipar, apa kamu memborong seluruh jalan barang antik ini? Reza Pratama, kamu benar-benar kaya raya. Semua barang antik ini pasti bernilai ratusan miliar. Jangan bersikap norak begitu. Ratusan miliar bagi menantu kita hanya sekadar uang receh. Benar kan, menantu? Jika kalian mengetahui isi kotak barang antik ini palsu, apa kalian tidak akan gila? Ibu, ayah, saat aku menangani sesuatu, kalian tidak perlu merasa khawatir. Bukan? Bagaimanapun, sudah waktunya. Kita akan segera menuju kediaman utama keluarga Carter. Bagus. Kali ini, di kediaman utama, kita harus memberikan tamparan bagi pewaris langsung itu. Memberitahukan mereka bahwa aku telah kembali. Ibu, aku sengaja mengirim orang ke puncak gunung salju tertinggi untuk memetikkan ini untukmu. Ini teratai salju berusia 1000 tahun. Aku mendoakanmu keberuntungan yang melimpah dan panjang umur. Luar biasa. Jared, kamu sungguh memikirkan hadiah ini. Aku sangat senang. Ibu, ini karya asli pelukis ternama. Pemandangan air terjun Gunung Sunyi. Aku mendoakanmu keberuntungan dalam segala hal dan kedamaian abadi. Lumayan. Kalian berdua sungguh sudah berusaha. Hanya sekuntum bunga kecil dan lukisan yang norak, kalian menyebutnya hadiah ulang tahun? Ya, aku tidak pernah menyangka cabang utama keluarga Carter setelah bertahun-tahun ini ternyata terpuruk sejauh ini. Siapa yang berbicara? Tuanmu yang sedang berbicara. Oh, lihat siapa ini. Bukankah ini cabang tingkat bawah dari keluarga Carter Harbor City? Berani sekali mereka mengejek. Jared dari cabang utama. Sungguh, pamer seperti ini hampir menyaingi Nyonya Carter. Sesaat lagi, ucapan mereka akan berubah. Robert, apa yang sedang kamu lakukan?
Keluarga Carter Kota Harbor selalu saja membuat keributan. Apa yang ingin kamu lakukan? Untuk apa? Tentu saja untukmu, Nyonya Carter. Demi merayakan ulang tahunmu. Merayakan ulang tahunnya? Kalian semua sungguh sombong dengan sikap ini. Apa yang ingin kalian lakukan? Siapapun yang tidak tahu mengira ini perjamuan keluarga kalian. Apa? Keluarga Carter Kota Harbor ingin melampaui batas mereka? Ibu, sepertinya cabang Kota Harbor ini tidak menghormatimu sama sekali. Waktu yang tepat, keluarga utama sedang berencana menyingkirkan para parasit. Aku menyarankan agar kita memulai dari mereka. Hei, apa yang sedang kamu tertawakan? Siapa kamu? Aku Arya Pratama, menantu keluarga Carter. Mengenai apakah cabang Kota Harbor kami adalah sekelompok parasit, perhatikan saja hadiah yang kubawa ini. Bawa hadiahnya ke depan. Aku ingin melihat hadiah dari cabang menyedihkan kalian. Maka perhatikan baik-baik, buka hadiahnya sekarang. Banyak sekali barang antik. Berapa harga semua ini? Jika semuanya asli, nilainya setidaknya 100 juta. Kado keluarga Carter Kota Harbor ini mungkin yang terbaik di sini. Karena sangat dermawan. Tampaknya keluarga Carter Kota Harbor Sudah tidak seperti dulu lagi. Jared Carter, kamu melihatnya sendiri. Kado ulang tahun pemberian kami jauh lebih mahal darimu. Beratus-ratus kali lipat. Tunggu, ada apa dengan orang-orang ini? Perhiasan murah yang aku beli? Mereka tidak mungkin salah mengira barang ini sebagai barang asli. Sebuta apa kalian semua? Kak, ini tidak terlihat palsu. Dibandingkan dengan ini, kado ulang tahun kita bahkan tidak layak disebutkan. Mustahil. Aku pun tak mampu membelinya. Mereka hanyalah cabang kecil. Bagaimana mereka punya banyak uang? Aku tidak mempercayainya. Aku tahu cabang kecil tak mungkin punya banyak uang. Arya Pratama keluarga Carter, kamu sangat berani. Arthur Carter, apa maksudmu dengan ini? Apa maksudku? Vas Celadon ini hanya ada satu di Summerland. Dimiliki oleh Presiden Asosiasi Antik, Tuan Whitman. Tidak mungkin beredar di masyarakat. Jadi, barang antik ini palsu. Akhirnya, ada yang mengerti barang bagus. Reza, kamu berani sekali antik palsu. Kamu membawa barang antik palsu untuk merayakan ulang tahun Nyonya Carter. Reza dari keluarga Carter benar-benar berani sekali. Dia tidak memeriksanya sebelum memberikan kado. Ini tiruan mewah dari barang langka yang ada di koleksi Tuan Whitman. Sekarang kamu ketahuan. Karena vas Celadon ini palsu, maka barang antik lainnya pasti juga barang palsu. Robert, sebaiknya kamu memberikan penjelasan padaku. Barang antik ini palsu? Bagaimana mungkin? Dengar, kalian sebaiknya menjaga ucapan kalian. Apa kalian tahu siapa menantuku? Yang sebenarnya, mana mungkin dia memberikan barang palsu? Reza, jelaskan pada mereka. Reza, beritahu mereka bahwa mereka salah. Kekacauan ini belum cukup besar. Aku harus membuat keributan besar. Dengan begitu, peluang untuk bercerai akan lebih besar. Siapa yang bilang kalau vas Celadon Ruyi ini palsu? Apakah mungkin kalau vas ini adalah hadiah dari Tuan Whitman sendiri? Apa? Tuan Whitman ternyata memberikan vas Celadon, paling berharga miliknya. Kepadanya? Kenapa? Apa Tuan Whitman tidak boleh memberikan vas Celadon itu? Kepada menantuku, Arthur, apa kamu mengerti cara menilai antik? Kamu menyebut vas Celadonku palsu. Aku memperingatkanmu, hati-hati, atau aku akan mempermalukanmu sebentar lagi. Tuan Whitman memberikannya kepadamu? Hei, memangnya kamu pikir siapa dirimu? Jika kamu memang hebat, apa kamu masih menumpang hidup pada keluarga Carter? Sungguh konyol. Benar sekali, jangan biarkan dia menggertakmu. Aku rasa dia hanya sedang menggertak. Reza, apakah vas Celadon ini diberikan oleh Tuan Whitman? Akan segera kita ketahui. Untuk perjamuan ulang tahunku, aku juga mengundang Tuan Whitman. Sebentar lagi, Tuan Whitman akan tiba. Asli atau palsu, kita akan tahu setelah bertanya. Reza, apa kamu mengenal Tuan Whitman? Jangan khawatir. Aku tidak mengerti sedikit pun soal antik. Mana mungkin aku mengenal seorang master?
Begitu Master itu tiba dan membongkar kebohonganku, keluarga Carter akan sangat malu. Lalu aku akan mengajukan perceraian, dan Sienna harus setuju. Lalu hidupku yang bermalas-malasan akhirnya akan segera dimulai. Benar, kakak ipar tidak akan membohongi kita. Kita hanya perlu menunggu keluarga pusat meminta maaf dan selesai. Tepat sekali. Aku tidak pernah menyangka menantu kita mengenal Tuan Whitman. Mulai sekarang, seluruh keluarga kita akan menjadi berjaya. Sebaiknya kamu mengatakan yang sebenarnya. Jika tidak, jika kamu berani menipu Nyonya Carter, keluarga Carter Harbor City kalian akan dikeluarkan dari keluarga pusat karena ulahmu. Namun kali ini, maaf. Aku takut kali ini. Aku akan mengecewakanmu. Maaf, tapi kalian yang akan kecewa. Tapi, setelah perceraian ini selesai, aku akan menebusnya padamu. Tuan Whitman sudah datang. Dia sudah sampai. Acara utamanya akan dimulai. Begitu Tuan Whitman memanggilku, keluarga Carter pasti dipermalukan. Lalu aku akan membahas perceraian, dan itu akan terasa adil. Whitman, hai, sudah lama tidak bertemu. Badanmu terlihat semakin berisi. Apa pria itu berani menyapanya? Mungkinkah? Dia benar-benar mengenal Tuan Whitman. Kalau dilihat-lihat, Reza Pratama dan Tuan Whitman sebenarnya cukup akrab. Kalau tidak, dia tidak akan seakrab itu. Kita pasti akan menang. Keluarga Carter pasti akan menang. Dan kamu siapa? Tuan Whitman. Kamu tidak mengenalinya? Dia mengklaim bahwa vas celadon ini adalah hadiah darimu. Aku memang memberikan vas ini kepada teman dekatku, tapi itu bukan dia. Aku bahkan tidak mengenalmu. Bagaimana aku bisa memberimu vas celadon Rui itu? Tuan Whitman tidak mengenal Reza. Itu berarti Reza sedang berbohong. Ya ampun, aktingnya sangat meyakinkan. Aku sempat mengira dia benar-benar mengenal Tuan Whitman. Ternyata dia hanya menggertak. Hei, sudah kuduga kamu berbohong. Beraninya kamu menipu Nyonya Carter. Kamu sangat tidak tahu malu. Robert, kamu memilih menantu yang hebat. Reza, bukankah tadi kamu bilang akrab dengan Tuan Whitman? Apa-apa yang sebenarnya terjadi? Iya, Reza. Apa yang terjadi? Ibu, ayah, Sienna, aku minta maaf. Aku membohongi kalian semua. Aku mengarang semuanya. Aku bahkan tidak mengenal Tuan Whitman. Ini demi menjaga gengsi, kebohongan yang aku buat. Apa? Kamu mengarangnya? Robert, menantumu tidak hanya memberikan barang antik palsu, tetapi juga berani berbohong mengenai hubungannya dengan Master Whitman. Reputasi keluarga Carter telah kamu hancurkan sepenuhnya. Aku mengumumkan sekarang bahwa cabang Harbor City dikeluarkan dari keluarga utama. Usir mereka. Oh, tunggu. Ayah. Aku akan bertanggung jawab sepenuhnya. Biarkan aku menceraikan Sienna. Dengan begitu, kamu tidak akan ikut terseret. Karena aku... Tidak, Julian. Aku tidak akan menceraikanmu. Lalu kenapa kalau kita dikeluarkan? Lagi pula, kita sudah mandiri, dan kita baik-baik saja. Benar, tepat sekali. Julian, jangan khawatir. Kami benar-benar tidak akan melepaskanmu. Tunggu, kenapa kalian tidak mengikuti rencana? Wah, kalian keluarga yang sangat bersatu. Kalau begitu, bawa sampah ini, dan pulang ke desa bersama. Gimana? Usir mereka keluar. Berhenti. Ada apa, Tuan Whitman? Hei, barang antik ini. Dari mana kamu mendapatkannya? Begini, barang ini dibeli di Jalan Antik Kota Harbor. Jalan Antik Kota Harbor? Aku memberikan vas celadon ini kepada Joe Cab. Toko antiknya berada di Jalan Antik Kota Harbor. Apa mungkin dia memberikannya kepadanya? Tuan Whitman, barang antik ini jelas palsu. Jangan sampai ini mengganggumu. Jika tidak suka melihatnya, aku akan menghancurkannya sekarang. Berhenti. Siapa yang menyuruhmu menghancurkannya? Berhenti sekarang. Tuan Whitman, apa yang sedang kamu lakukan? Semua ini barang palsu. Kenapa aku tidak boleh menghancurkannya? Barang tiruan? Siapa yang mengatakan ini tiruan? Ini barang asli. Ini barang yang aku berikan, yaitu vas celadon. Apa? Tuan Whitman, apa yang sedang kamu katakan? Bagaimana mungkin ini asli? Apa? Kamu sedang meragukan penilaianku. Bukan hanya ini yang asli, tapi seluruh kotak barang antik ini, semuanya asli. Apa? Ayah, apa aku tidak salah dengar? Tuan Whitman mengatakan
bahwa barang antik ini semuanya adalah asli. Aku sudah menduganya. Kakak iparku tidak akan berbohong. Dia hanya sedang menyembunyikan kemampuannya. Reza Pratama, kamu seharusnya memberitahuku lebih awal. Kamu membuat jantungku berdebar sangat kencang, sampai terasa gila. Aku tahu, menantu kita memang sangat bisa diandalkan. Tidak, bagaimana mungkin ini asli? Reza Pratama, karena kamu mendapatkan vas seladon ini, berarti hubunganmu dengan teman baikku pasti sangat dekat. Mulai sekarang, kamu adalah temanku. Bagus, rencana ini malah menjadi bumerang. Oh, tunggu. Tuan Whitman, meskipun barang ini asli, jika semuanya memang asli, nilainya pasti sangat luar biasa. Dengan kondisi keuangannya, dia tidak mungkin mampu membelinya. Benar sekali, Tuan Whitman. Barang antik ini semuanya dibeli. Dari pedagang kaki lima, mana mungkin semuanya asli? Pedagang kaki lima, Tuan Whitman, apa kamu mendengar itu? Dia menemukannya di pinggir jalan. Semua ini pasti palsu. Benar, semuanya pasti palsu. Dengan mataku, menilai harta selama puluhan tahun, aku tidak pernah salah. Bagaimana mungkin ini palsu, meskipun semua barang antik ini berasal dari kios jalanan, itu menunjukkan kalau mata Reza Pratama sangat luar biasa. Aneh, vas seladon yang aku berikan, kenapa berakhir di kios jalanan? Lupakan itu untuk sekarang. Ada hal yang lebih penting. Reza Pratama, kamu benar-benar berhasil menemukan begitu banyak harta langka di kios. Ini membuktikan kalau matamu lebih baik dari mataku. Apa kamu tertarik bergabung dengan asosiasi barang antikku? Tidak, aku tidak tertarik. Sialan, tidak mungkin. Barang antik palsu dari kios jalanan ternyata asli. Keberuntungan konyol ini, kenapa terbuang di sini? Kenapa sekarang? Bukankah rencana perceraianku hancur lagi? Arthur, Jared, apa lagi yang mau kalian katakan? Menantuku, Reza Pratama, hendak memberikan Nyonya Carter banyak harta karun langka. Tapi lihat kalian, tidak tahu berterima kasih, malah ingin mengusir kami. Baik, kalau begitu, kami akan pergi. Hadiah ini, jangan memberikannya kepada mereka. Ayo pergi. Oh, tunggu sebentar. Robert, wanita tua ini sudah salah. Jangan memasukkannya ke dalam hati. Hadiah ini, aku sangat menyukainya. Begini saja. Mulai sekarang, kamu pindah ke kediaman utama. Kamu dan keturunan langsung akan setara. Bagaimana? Kami datang berniat baik, namun kalian malah menghina kami seperti ini. Sekarang kamu menginginkan kami kembali. Aku, Robert Carter, mengumumkan hari ini, mulai hari ini, resmi meninggalkan keluarga Carter Rivergate. Mulai sekarang, kedua keluarga kita tidak memiliki hubungan lagi. Reza, sayang, ayo pergi. Oh, vas bungaku. Vas bungaku. Robert, kamu pasti akan menyesalinya. Ibu, biarkan saja mereka pergi. Keluarga Carter kita masih memilikiku. Ibu, mereka tidak menghormatimu. Mereka tidak pantas tinggal di rumah utama kita. Ibu, hari ini hari ulang tahunmu. Tenangkan dirimu saja. Jangan merasa kesal. Mereka pasti akan menyesali hal ini. Ayo, lanjutkan perjamuannya. Nyonya Carter undangan dari Serikat Kuliner, turnamen MasterChef berikutnya, diadakan di Kota Harbor. Apa? Tournament MasterChef? Bukankah Robert Carter berada di Kota Harbor? Tournament MasterChef ini? Kenapa diadakan di sana? Itu tidak masalah. Yang penting adalah memenangkan kejuaraannya. Agar keluarga Carter kita bisa bergabung dengan Serikat Kuliner yang kaya. Dengan dukungan sumber daya mereka, kita bisa membawa keluarga Carter ke tingkat berikutnya. Ya. Arthur, hubungi beberapa koki kelas dunia. Tidak peduli biayanya. Minta mereka mewakili keluarga Carter dalam turnamen itu. Kejuaraannya, keluarga Carter harus memenangkannya. Ibu, jangan khawatir. Aku akan mengaturnya. Kamu bilang presiden sebenarnya ada di sini? Iya, Presiden Emilia Summer pernah membantu hotel ini. Dan setahuku, putranya, Reza Pratama, adalah menantu keluarga Carter, pemilik hotel ini. Dia sudah lama menghilang. Akhirnya, kita menemukan petunjuk tentangnya. Wakil Presiden, haruskah kita menyelidiki keluarga Carter? Presiden benci diganggu, lakukan ini. Atas nama serikat, adakan kompetisi MasterChef. Undang setiap keluarga terpandang, terutama keluarga Carter dari Harbor City. Selama putranya muncul, Presiden pasti akan datang. Iya, aku akan segera mengerjakannya.
Nyonya Presiden, saat kamu mendirikan serikat ini, kita hanyalah kelompok kecil. Namun sekarang, aku memimpin serikat ini ke puncak dunia kuliner. Aku yakin kamu bangga jika melihat kami sekarang. Kali ini, keluarga Carter di Harbor City akhirnya menjadi terkenal. Dan kali ini, semua berkat Reza Pratama. Ayah berlebihan memujiku. Baik, Reza pasti kelelahan. Biarkan dia beristirahat. Sienna, aku menaruh baju tidur di lemarimu. Ibu, apa yang sedang ibu bicarakan? Aku masih di luar negeri. Aku membelikan beberapa minyak ajaib dan juga arak penis rusa, goji beri hitam. Saat waktunya tiba, masukkan semuanya ke laci pertama kamu. Jika kakak ipar merasa lelah dan kekurangan stamina, berikan padanya. Bocah nakal itu. Di laci kedua, aku meletakkan lilin, cambuk, dan banyak properti lainnya. Berjaga-jaga jika Julian Lake memiliki hobi yang menarik, sedia payung sebelum hujan. Ayah, ibu. Aku belum siap secara mental. Apa kamu bodoh? Menyiapkan untuk apa? Kamu harus memanfaatkan momen ini untuk menaklukkan Julian Lake sepenuhnya. Idealnya, dalam 10 bulan, kamu melahirkan Julian Lake kecil. Dengan begitu, keluarga kita akan terjamin. Baik, aku akan berusaha sebaik mungkin. 4 orang ini, apa yang sedang mereka rencanakan? Sienna, mungkin aku sebaiknya tidur di sofa. Julian, kita sudah menjadi suami istri. Tidak ada alasan tidur terpisah. Aku membeli baju tidur seksi. Apa kamu ingin melihatnya? Julian. Kenapa kamu berdiri di sana, kemari? Ibu, ayah, kakak, apa yang sedang kalian lakukan? Bukan apa-apa. Kami hanya sedang melintas. Memeriksa apa pintumu cukup kokoh. Lanjutkan kegiatannya. Kami pergi sekarang. Julian, apa sebaiknya kita melanjutkannya? Ibu, ayah, apa yang sedang kalian lakukan? Ada berita besar. Wakil Ketua Persatuan Kuliner sedang mengunjungi kota Harbor. Dan mereka sedang mengadakan turnamen raja memasak di sini. Mereka bahkan mengundang keluarga Carter untuk menghadirinya. Turnamen raja memasak? Julian, mungkin kamu tidak mengetahui ini, tapi turnamen ini bukan kompetisi memasak yang biasa. Contohnya, jika keluarga Carter mengikuti turnamen ini dan memenangkan kejuaraannya, kita bisa bergabung dengan Persatuan Kuliner. Kita akan mendapatkan dukungan persatuan jika itu terjadi bagi keluarga Carter. Melampaui cabang utamanya hanya tinggal menunggu waktu. Itu akan terjadi sangat cepat. Aku mengerti. Kalau aku membuat keluarga Carter ikut, dan mereka mempermalukan diri di turnamen, keluarga Carter akan merasa malu. Sienna akan menceraikan aku, lalu kehidupan tenangku akhirnya akan segera dimulai. Kenapa hanya menghadirinya? Kita harus segera mengikutinya. Semua keluarga besar menghadiri turnamen ini. Kesempatan bagus bagi keluarga Carter untuk terkenal. Aku menyarankan agar kita langsung mengikutinya, memenangkan kejuaraannya, dan mendapatkan harta serta ketenaran. Arya Pratama, begini kesepakatannya. Kemampuan memasak restoran. Keluarga Lestari belum mencapai level juara. Hei, kamu hebat. Bersamaku, aku tidak akan mengecewakanmu. Dia benar, Ayah. Arya Pratama sudah melakukan begitu banyak keajaiban. Satu lagi tidak masalah. Karena dia bilang begitu, kita harus mencobanya sekali lagi. Baik. Kalau begitu, aku akan pergi mendaftar kompetisi besok. Kesempatan emas. Benar-benar kesempatan emas. Aku harus memanfaatkan.
peluang ini untuk sukses. Kali ini, nama keluarga Lestari akan mendunia. Dengan 3 hidangan sampah ini di kompetisi MasterChef, aku pasti mengejutkan dunia. Hahaha. Kali ini, aku tidak percaya keluarga Carter tetap menolak membatalkan pertunangan ini. Sienna, apa yang kamu lakukan di sini? Julian, aku datang untuk menemuimu. Mungkinkah sampah yang aku buat itu sudah ketahuan? Julian Lake ternyata bekerja sangat keras demi turnamen koki utama. Julian Lake, aku tidak menyangka kamu bekerja keras demi turnamen koki utama. Kamu sudah meneliti resep di dapur begitu lama. Kamu pasti merasa kelelahan. Oh ya, bukan apa-apa, Sienna. Aku melakukannya demi kamu dan keluarga Carter. Aku berjanji, di turnamen koki utama ini, keluarga Carter pasti akan menjadi terkenal. Iya. Ayo pergi. Sayang, apa kamu mendengar itu? Sepertinya anak kita mewakili keluarga Carter untuk mengikuti turnamen koki utama. Dengan kemampuan memasak anak kita, apa itu akan berhasil? Bagaimana menurutmu? Dia bahkan tidak pernah menginjakkan kaki di dalam dapur. Mana mungkin dia mengetahui cara memasak? Tidak, aku harus memeriksa dapurnya. Wah. Bau apa ini? Kenapa baunya seperti toilet kita? Masakan anak kita lupakan saja soal turnamennya, bahkan tidak layak dimakan manusia. Tidak, demi kebahagiaan masa depan anak kita, aku harus mencari cara. Aku tahu caranya. Sayang, apa yang kamu buat ini tidak berbeda jauh darinya. Jangan konyol. Jika aku mengubah tampilan masakannya, dia pasti akan menyadarinya. Aku mempertahankan tampilannya, tapi aku memperbaiki bumbunya. Ini akan jauh lebih enak. Semoga ini membantu anak kita melaju lebih jauh di dalam turnamen itu. Ya Tuhan, sayang, kamu sangat pintar. Tentu saja. Baiklah, ayo pergi. Sebelum kita ketahuan. Oh, harta karun ini kali ini. Apakah aku berhasil bercerai? Bergantung padamu. Maafkan aku, Pak. Kami memiliki aturan berpakaian di sini. Kamu tidak diperbolehkan masuk. Lalu, pakaian apa yang dianggap pantas? Setidaknya, kamu membutuhkan dasi seperti ini. Aku memilikinya. Ini seharusnya bisa berhasil, kan? Maafkan aku, Pak. Ini masih tetap belum cukup. Ini tidak seperti yang aku bayangkan. Julian, ikuti aku. Ini benar-benar turnamen MasterChef. Aku tidak menyangka ini mengumpulkan keluarga Summerland berkumpul di satu tempat. Dulu hal ini tidak pernah terbayangkan. Jika kakak iparku berada di sini, dia bisa menjadi terkenal dalam semalam. Lalu keluarga Carter Kota Harbor kami, akhirnya akan dikenal luas di mana-mana. Kamu pasti akan dikenal di mana-mana, tapi kemungkinan karena reputasi burukmu. Julian, Robert. Apa yang kamu lakukan di sini? Seharusnya aku yang menanyakan itu padamu.
keluarga kecil di level sepertimu tidak layak mengikuti turnamen MasterChef. Jangan bilang kamu memakai reputasi keluarga utama untuk menyelinap masuk ke sini. Kalau begitu, aku harus mengecewakanmu. Akulah yang mewakili keluarga Carter Coda Harbor sebagai kontestan di turnamen MasterChef. Kamu? Nak, kamu benar-benar mengikuti turnamen ini? Memangnya kamu mengetahui cara memasak? Siapa mentor yang sudah melatihmu? Koki terkenal mana yang melatihmu? Ataukah keluarga Carter Coda Harbor milikmu sengaja ingin menjadi bahan tertawaan nasional? Tebakanmu itu sebenarnya memang benar. Mengenai apakah aku bisa memasak, kamu akan mengetahuinya saat turnamen dimulai. Tepat sekali. Kupikir saat waktunya tiba nanti, kalianlah yang akan menjadi bahan tertawaan. Kakak iparku tidak akan kalah. Begitukah? Julian, aku akan membuatmu dan keluarga Carter menyadari bahwa meninggalkan adalah kesalahan terbesarmu. Kalian ini. Kenapa kamu bersikap sombong begitu? Kamu akan segera menangis nanti. Benar kan, kakak ipar? Oh, ayah. Sebentar lagi, aku akan memberikan semua orang kejutan yang sangat besar. Ayo pergi. Ayo. Apa kamu sudah menemukan Nona Summer? Belum, tapi keluarga Carter dari Coda Harbor sudah datang. Lalu Julian akan mengikuti kompetisi turnamen MasterChef. Julian mengikuti turnamen MasterChef. Aku sangat menantikan untuk melihat keahlian yang dia tunjukkan. Hari sudah semakin larut. Biarkan turnamennya dimulai. Semua kontestan silakan menempati posisi kalian. Aku menyatakan bahwa turnamen MasterChef ke-9 sekarang dimulai. Bagus. Para koki ini semuanya adalah master kelas atas. Selain turnamen MasterChef ini, tidak ada yang bisa mengumpulkan banyak koki hebat begini. Ngomong-ngomong ayah, siapa koki perwakilan keluarga utama? Yang mana orangnya? Koki perwakilannya. Aku tidak percaya koki perwakilannya dia, Keith Stanton. Ada apa dengan Keith? Apa dia terkenal? Keith, pemimpin dari 8 koki hebat. Dia terbaik setelah Raja memasak. Dia nomor 2 dunia tak terbantahkan. Tuan rumah berhasil mengajak Keith kembali bekerja. Mereka pasti mengeluarkan banyak biaya. Sepertinya kali ini, mereka benar-benar mengincar gelar juara. Jangan khawatir. Lupakan dia peringkat kedua dunia. Meski koki hebat datang hari ini, aku berjanji keluarga Carter akan menjadi bintang utamanya. Aku mempercayaimu. Kami semua mempercayaimu. Itu konyol sekali, Julian Lake. Kamu menganggap dirimu siapa? Meski koki hebat datang, kamu tetap menjadi bintangnya. Semua orang bisa berbicara besar. Kalau kamu memang mampu, kita bertemu di arena nanti. Aku tidak sedang berbicara besar. Dengan 3 hidangan buatanku ini, akan sulit tidak menjadi bintangnya. Harap tenang, semuanya. Aku akan menjelaskan aturan kompetisi ini sekarang. Kompetisi ini terbagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama akan menguji teknik memotong kalian. Para juri akan menilai teknik kalian dan memberikan nilai. 8 prize skor tertinggi akan lanjut ke tahap kedua. Sisanya akan langsung tereliminasi. Setidaknya ada 1.000 koki di sini. Pada babak pertama ini, 99% tereliminasi. Memang standar kompetisi MasterChef. Ini sangat brutal. 3 tahap. Kalau tereliminasi di tahap pertama, aku gagal menunjukkan daging misteriusku. Itu tidak akan menarik banyak perhatian orang. Sepertinya, aku harus mencapai tahap ketiga, lalu membuat kejutan besar. Julian, berikan yang terbaik. Semangat, kakak ipar. Hanyalah seorang amatir belaka. Menurutku, kalian bahkan tidak akan berhasil melewati babak pertama. Benar sekali. Menurutku, sebaiknya kalian menyerah lebih awal agar tidak menanggung malu. Abaikan mereka. Julian Lake akan menggunakan keahliannya untuk membuktikan pada mereka. Itu benar. Kita tidak mempedulikan orang bodoh. Robert, kamu memanggil siapa orang bodoh? Cukup, diam. Tujuan kita
adalah memenangkan kejuaraan. Tidak perlu meladeni mereka. Iya. Turnamennya sudah dimulai. Bagus, sudah kuduga dari Keith. Hidangan tahu ini memang sudah sangat menguji keahlian memotong. Dia tidak hanya bisa menyelesaikannya dalam waktu singkat, tetapi dia bisa memotong ribuan tahu dan menjadikannya satu kesatuan. Di dalam air, tahunya tidak menempel atau menggumpal, dan tidak hancur atau rontok. Ini benar-benar sempurna. Keahlian memotongmu, aku memberikannya nilai 9. Robert, kamu melihat itu? Itu teknik memotong yang hebat. Apa anakmu memiliki kemampuan itu? Lihat dia. Dia bahkan belum menyentuh pisaunya. Jangan katakan padaku, dia bahkan tidak mengetahui cara menggunakan pisau dapur. Kita sudah tamat. Semua koki di ruangan ini, kecuali Julian Lake sudah mulai. Kita tidak akan. Ayah, kita harus mempercayai Julian sekarang. Teknik pisau hanyalah sebuah ujian, kecepatan, ketepatan, stabilitas, dan akurasi. Jika aku menggunakan teknik bela diri, khususnya metode penata tulang, untuk menyiapkan semua bahan ini, bisakah aku menunjukkan keahlian pisau? Mari kita mencari tahu. Pisau penata tulang. Apa yang pria ini lakukan? Apa dia datang melakukan pertunjukan sirkus? Apa yang sebenarnya Julian lakukan? Ayah, Julian pasti memiliki alasannya sendiri. Kita sebaiknya menunggu dan melihat saja. 3, 2, 1. Ternyata ini benar-benar berhasil. Seni bela diri dan memasak. Seorang koki kungfu. Ini benar-benar memiliki potensi. Host, pekerjaan persiapanku sudah selesai. Teknik pisau macam apa ini? Bukankah tadi merpatinya terbang di langit? Bagaimana sekejap? Bisa menjadi daging? Potongannya sangat presisi. Potongannya sangat presisi. Wakil Presiden, apa yang terjadi? Kalau aku tidak salah, saat merpati itu baru terbang, dia menyembelihnya hingga tuntas. Daging, tulang, bulu, bahkan organ dalamnya, semuanya sudah terpisah. Itu sangat cepat hingga merpatinya tidak menyadari bahwa dia mati. Teknik pisau seperti ini hanya pernah melihatnya dari satu orang, yaitu dari Nona Summer. Apa? Nona Summer. Maksudmu kemampuan Julian setara Master Chef? Maka bukankah itu menjadikannya? Julian, untuk teknik pisaumu, aku memberikan nilai 10. 10 dari 10. Kita pasti akan memenangkan ini. Keluarga Carter pasti akan memenangkan ini. Kakak ipar, aku yakin kamu bisa melakukannya. Karena menantu kita sudah bertindak, aku sudah menduganya. Dia benar-benar seorang ahli. Teknik pisaunya sangat sempurna. Dia mengalahkan Keith Stanton. Sepertinya Reza Pratama berpeluang meraih gelar itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah dia seorang pemula? Teknik pisau miliknya, kenapa bisa sehebat itu? Dia bahkan mengalahkan Master Stanton. Tidak heran Robert Carter membiarkan Reza Pratama ikut kompetisi. Dia hanya sedang bersikap rendah hati. Teknik pisau saja, tidak membuktikan apapun. Masih tersisa 2 tahap lagi. Jika Raja Masak tidak muncul, Master Stanton akan menjadi nomor 1. Pemenang akhirnya pasti adalah kita. Benar sekali. Hei, siapa gurumu? Maaf, Tua Bangka. Diriku ini belajar secara otodidak. Apa kamu baru saja memanggilku? Tua Bangka. Apa? Tidak suka? Bocah bermulut tajam. Aku mengakui aku salah menilaimu. Ternyata kamu memiliki kemampuan juga. Tapi aku belum tentu menunjukkan seluruh kekuatanku. Gelar Master Chef Kota Harbor sepenuhnya milikku. Itu sangat cocok untukku. Jika aku bisa mencapai tahap ketiga untuk menunjukkan daging misteriusku, aku akan mengejutkan semua orang dan membuat keluarga Carter malu. Mereka akan menceraikanku. Itulah tujuan utamaku. Tua Bangka, semoga beruntung. Tahap pertama telah berakhir. 8 besar sudah ditentukan. Kuda hitam itu, Reza Pratama, kini sedang mendominasi pertandingan. Selanjutnya, aku akan memperkenalkan
Tahap kedua dalam turnamen. Tunggu kayu bakar, kenapa kompetisi MasterChef ini masih menggunakan cara memasak kuno seperti ini? Babak kedua dalam kompetisi MasterChef ini memiliki judul Api. Hal yang harus peserta lakukan adalah menambah atau mengurangi kayu untuk mengendalikan besarnya kobaran api dan membiarkan es mencair perlahan. Waktu turnamen ini adalah 10 menit. Setelah 10 menit, 2 orang dengan pencairan es paling sedikit akan melaju ke babak final. Tahap ini akan menguji kendali ekstrim peserta terhadap kobaran api. Selain itu, jika apinya padam, atau jika apinya terlalu kecil hingga minyak tak lagi mendidih, kamu akan langsung didiskualifikasi. Dengan kata lain, kamu harus menjaga suhu panasnya pada titik didih terendah dan mempertahankannya selama 10 menit. Ini benar-benar tidak mungkin. Selama aku menjaga esnya supaya tidak mencair, ini sangat mudah. Aku akan menggunakan energi spiritualku untuk membungkus esnya, membentuk sebuah lapisan pelindung. Meski api membakar seharian, esnya tidak akan menyusut. Sepertinya aku akan menang mudah. Di babak kedua juga. Semakin hebat kemenanganku sebelumnya, setelah mencapai babak ketiga, daging misteriusku akan memberikan kejutan besar bagi semua orang. Tuan Stanton sangat menguasai api, peringkat 2 terbaik di dunia. Sepertinya di babak kedua ini, kita pasti akan menang. Nyonya Carter, aku tidak begitu yakin. Reza Pratama, menampar pipi kirimu dengan teknik pisaunya di babak pertama. Mungkin kobaran api babak kedua akan menyelesaikan tugasnya pada pipi kananmu. Permainan dimulai. Tahap kedua turnamen ini resmi dimulai sekarang. Stanton selalu mengagumkan. Ini baru saja dimulai, tapi dia sudah mengendalikan api dengan sangat presisi. Penguasaan panas miliknya sudah mencapai puncaknya. Luar biasa, seperti dugaan dari Tuan Stanton. Dia mengecilkan api saat minyak tetap mendidih. Peringkat 2 dunia, dia membuktikan kemampuannya. Pemenangnya sepertinya sudah ditentukan. Oh, kendali Keith terhadap suhu panas sudah mencapai batas kemampuannya. Sedangkan untuk Julian, bahkan dalam kondisi terbaiknya pun, dia hanya akan bisa menyamainya. Babak ini akan terasa sangat sulit. Julian, apa yang sedang dia lakukan? Kenapa dia menambahkan kayu bakar? Apa orang ini sudah gila? Yang lain sedang mengecilkan apinya, tapi dia malah memperbesar suhunya. Bahkan dia juga menutup pancinya. Apa dia takut esnya tidak mencair? Kak, apa yang sebenarnya sedang Julian rencanakan di sana? Aku tidak mengetahuinya, tapi dia memahami teknik dasarnya. Aku sangat yakin tentang itu. Dia pasti memiliki sebuah alasan sendiri saat melakukan ini. Apa orang ini sedang melucu? Aku mengira dia adalah kuda hitam terbaik, tapi sekarang dia terlihat biasa. Jika begini terus, gelar juara MasterChef ini pasti akan menjadi milik Keith. Julian akan berhenti sampai di sini. Astaga. Jika aku tidak melakukan ini, bagaimana aku bisa menarik perhatian yang kamu berikan padaku? Aku akan menghancurkan persepsi kamu selama 2 babak yang pertama. Dengan begitu, kegagalan pada babak ketiga nanti akan memberikan dampak yang maksimal. Waktu turnamen ini sudah berakhir. Peserta ini, tingkat penyusutan esnya adalah 50%. Peserta ini, tingkat penyusutan esnya adalah 30%. Peserta Keith, tingkat penyusutan esnya adalah 9%. Seperti dugaan dari Tuan Stanton, dia bisa mengendalikan tingkat penyusutan dengan sangat luar biasa.
turnamen ini sudah berakhir. Dia memenangkan segalanya. Sudah aku katakan, kemenangan akhir ini menjadi milik keluarga Carter. Oh, tunggu dulu. Milikku belum diperiksa. Julian, kamu yakin masih ingin memeriksanya? Sepertinya es milikmu itu pasti sudah lama mencair. Tentu saja harus diperiksa. Entah sudah mencair atau belum, kalian semua harus membuka mata dan melihatnya dengan jelas. Kamu benar-benar tidak tahu kapan harus menyerah. Dengan api sebesar itu, yang menyala selama 10 menit, jika es itu tidak mencair, aku akan memakan seluruh panci ini milikmu. Begitukah? Kalau begitu, kamu akan terkejut. Mustahil. Tidak mungkin. Es ini, kenapa masih tersisa banyak? Ini tidak masuk akal. Ini sungguh tidak logis. Ayah, lihat, es milik Julian Lake. Tidak mencair sama sekali, dan kelihatannya jauh lebih besar dari Keith Stanton. Astaga. Si Julian Lake itu, aku sudah menduganya. Dia memberikan kejutan lagi. Jantungku yang malang berdetak sangat kencang. Tidak mau berhenti, ampun. Bagaimana ini bisa terjadi? Bahkan tenaga dalam ahli bela diri tidak bisa melindunginya sepenuhnya agar es tidak mencair. Bagaimana cara dia melakukannya? Aku seorang cultivator. Aku menggunakan energi spiritual. Peserta Julian, tingkat pengurangan es milikmu adalah 0%. Apa? 0%? Dengan kata lain, es tidak mencair sedikit pun. Luar biasa. Tidak, mustahil. Dengan api sepanas itu, kenapa es tidak mencair? Ada yang mencurigakan. Kamu pasti menyembunyikan sesuatu. Hanya karena kamu tidak bisa, bukan berarti aku tidak bisa. Jika kamu lemah, berlatih lebih banyak. Aku mengerti. Kamu pasti punya cara. Untuk menahan panasnya, api milikmu pasti sudah dimanipulasi. Bagaimana mungkin ini terjadi? Bagaimana kamu melakukannya? Kamu mau belajar? Aku tidak akan mengajarimu. Kamu bisa mengumumkan hasilnya sekarang, kan? Tahap kedua turnamen ini resmi berakhir. Julian Lake menempati peringkat pertama tanpa sisa. Peringkat pertama, Keith Stanton, menempati peringkat kedua dengan 90% sisa. Peringkat kedua, kedua kontestan ini resmi memasuki babak final. Kenapa orang ini bisa mengalahkan Master Stanton 2 kali? Demi mengajak Master Stanton bertanding, aku mempertaruhkan seluruh aset keluarga Carter. Kalau kita kalah, keluarga Carter akan hancur selamanya. Oh ibu, kita belum kalah. Masih ada kesempatan. Aku percaya Master Stanton pasti bisa menang di babak final. Tepat sekali. Benar, hasil yang sebenarnya bergantung pada tahap ketiga. Master Stanton pasti akan menang. Oh, tunggu. Sebelum itu, bukankah kamu harus melompat ke dalam penggorengan panas untuk memenuhi janjimu? Aku tidak pernah mengatakan hal itu. Dasar Pak Tua, tukang ingkar. Kamu memang jagonya melarikan diri. Babak ketiga dan terakhir adalah tantangan memasak. Artinya, ujian keterampilan kuliner yang sebenarnya. Kedua kontestan akan menyajikan hidangan andalan mereka. Untuk dinilai oleh juri, peraih skor tertinggi akan menjadi pemenangnya. Bagus. Meski menguasai teknik pisau dan api, jika makanannya terasa tidak enak, kamu tetap akan kalah. Dalam hal rasa, kecuali jika koki hebat datang. Jika tidak, Master Stanton pasti akan menang. Hei, teknik pisau dan kontrol apimu mengagumkan, tapi hanya mengandalkan dua hal itu. Masih sangat tidak cukup. Di babak ketiga ini, aku akan menunjukkan padamu apa itu hidangan mewah sebenarnya. Benarkah begitu? Aku pun sama. Aku akan mengubah pemahamanmu tentang makanan sepenuhnya. Akhirnya, tiba saatnya ketiga hidangan sampahku disajikan. Setelah 2 babak pertama, ibu dan ayah pasti memiliki harapan yang tinggi. Asal aku menghancurkan harapan mereka ke dalam jurang, mendapatkan perceraian pasti akan terasa sangat mudah. Julian, ayo berjuang. Kakak ipar, kamu yang terbaik. Semoga berhasil. Jika mereka mengetahui apa yang akan kulakukan, apa mereka masih bisa tersenyum? Sudah, lupakan saja. Paling buruk, aku akan memberikan mereka kompensasi nanti. Kembali ke hidup bermalas-malasan adalah hal yang paling penting.
Para kontestan, bersiap, kompetisi Master Chef. Tahap ketiga, resmi dimulai. Bahan-bahan ini, sepertinya Keith sedang membuat Buddha melompati tembok. Buddha melompati tembok? Aroma dari panci itu menyebar hingga berkilo-kilometer. Bahkan Buddha akan meninggalkan semedinya dan melompati tembok demi ini. Begitu hidangan ini disajikan, tidak akan ada tandingannya. Apa Keith benar-benar akan membuat masakan sehebat ini? Wah, aku penasaran bagaimana Julian akan menanggapinya. Masakan ini luar biasa. Aromanya sudah mulai tercium. Apa yang terjadi di sini? Mungkinkah dia menyajikan makanan instan untuk juri? Kamu menggunakan makanan siap saji untuk melawan Buddha melompati tembok? Hei, kamu sudah kalah. Para juri, silakan mencicipinya. Buddha melompati tembok. Tuan Wakil Presiden. Harumnya luar biasa. Sangat wangi. Ya ampun, hanya dari mencium baunya saja, aku sudah meneteskan air liur. Aroma ini seenak apa rasanya nanti? Bagus. Ini lezat. Walaupun aku sering memakan hidangan ini tetap sangat memukau. Perpaduan daratan dan lautan dengan kaldu yang kental, bahan-bahan berkualitas, persiapan yang rumit, dan kendali api sempurna dibutuhkan untuk membuat mahakarya ini. Untuk hidangan ini, aku memberikannya nilai 9. 9. Aku juga memberikan nilai 9. Baik, setelah membuang skor tertinggi dan skor terendah, peserta Keith Stanton skor akhirnya adalah 9. Bagus. Penilaian untuk turnamen ini berdasarkan standar koki utama. Nilai 10 hanya bisa didapatkan oleh seorang raja memasak. Jadi, 9 sudah merupakan batasnya. Reza Pratama, bagaimana kamu akan mengalahkanku? Apakah keluarga Carter bisa mencapai puncak? Reza Pratama, semuanya bergantung padamu. Juri, ini adalah hidangan buatanku. Silakan mencicipinya. Sampah apa ini? Ketiga hidangan ini. Selain bakpao itu, kamu yakin 2 lainnya bisa dimakan? Pokoknya, aku tidak mau memakannya. Melihatnya saja sudah membuatku merinding. Ibu, pria ini mengikuti turnamen dengan hidangan ini. Babak ini, mereka pasti akan kalah. Bagus, sangat bagus. Taruhanku akhirnya membuahkan hasil. Aku menang. Keluarga Carter menang. Tunggu Julian, apa yang sebenarnya kamu sajikan? Julian, apa kamu salah membawa hidangan? Tidak, ini adalah mahakaryaku. Para juri, silakan mencicipinya. Cicipi ini. Cepat cicipi hidangan ini. Lalu berikan aku nilai 0. Permalukan keluarga Carter. Maka akan lebih mudah bagiku untuk meminta cerai. Karena ini hidangan peserta, sebagai juri, kita harus mencicipinya. Aku akan mencobanya duluan. Astaga. Sudah kuduga, lihat ekspresi wakil presiden itu. Hidangan ini pasti rasanya mengerikan. Robert, kamu kalah. Keluarga Carter Harbor City sudah kalah. Aku tidak menyangka kita berdua masuk ke final. Sayang sekali jika gagal sekarang. Ayah, apapun hasilnya, Julian sudah masuk final. Itu sudah sangat mengesankan. Kita tidak rugi meski kalah. Kita tidak kehilangan apapun. Jangan biarkan Julian merasa rendah diri. Tepat sekali. Kakak ipar, ayo semangat. Tunggu, aku akan mempermalukan keluarga Carter. Kenapa kalian malah mendukungku? Ada apa dengan semua ini? Rasa ini adalah kesempurnaan puncak. Rasanya luar biasa. Aku memberikan 10 poin. Apa? 10 poin? Tunggu, ada yang salah dengan indera perasamu? Kamu memberikan ini nilai 10?
Lezat sekali. Hidangan yang sungguh istimewa. Ini mengungguli segalanya. Aku juga memberikannya nilai 10. Apa dasarnya? Sampah ini, bagaimana dia mendapatkan nilai 10? Mustahil. Tidak mungkin. Kalian semua sudah gila. Benda ini bahkan bukan makanan. Dan kalian memberikannya nilai 10. Itu standar untuk raja memasak. Bagaimana bisa? Aku tidak menerimanya. Kamu tidak menerimanya? Kalau begitu, cicipi sendiri. Baik, aku akan mencicipinya. Ini sangat lezat, sungguh luar biasa. Aku telah mencari hal ini sepanjang hidupku. Inilah puncak yang selalu aku impikan. Inilah dia. Aku menemukannya. Akhirnya, aku menemukannya. 10. Nilai 10 dari 10. Selamat kepada Julian. Karena memenangkan kompetisi raja, memasak sebagai juaranya. Kita adalah Juaranya? Ya. Kita adalah Juaranya. Julian, aku mencintaimu. Aku. Kita kalah. Semuanya sudah berakhir. Untuk kompetisi Master Chef ini, aku mempertaruhkan seluruh hasetku, dan aku benar-benar kalah. Keluarga Carter kita tidak memiliki apapun lagi. Ibu, aku. Di mana surat wasiatnya? Reza, kamu berhasil menang. Kamu benar-benar sudah menang. Sayang, putra kita memenangkan kejuaraan ini. Aku mendengar hadiah uang kejuaraan ini. Jumlahnya sangat banyak. Aku tidak menyangka bahwa di usia kita ini, kita bisa hidup bergelimang harta. Lupakan saja soal harta itu. Asalkan putra dan menantu kita bahagia, aku sudah merasa puas. Reza, setelah semua yang kita lalui, terima kasih. Untukku dan juga keluarga Carter, kamu sudah melakukan banyak hal. Bagaimana caraku agar bisa membalas budi kepadamu? Aku. Jangan katakan apapun lagi. Aku berjanji kepadamu, aku akan memberimu banyak anak. Aku tidak pernah terpikir meminta itu. Ya Tuhan. Akhirnya hidupku sudah terjamin. Dokter, bagaimana keadaannya? Kondisi ibunya baik-baik saja. Tuan selamat. Mereka bayi laki-laki kembar. Itu sangat bagus. Ayah. Dokter, siapa kedua bocah nakal ini? Tuan, mereka adalah putra kamu. Putraku, anak macam apa yang baru lahir tapi sudah bisa berlari dan melompat, bahkan sudah bisa berbicara? Kamu pikir ini film kartun? Ternyata seluruh anggota keluargaku adalah orang-orang yang hebat.